kalau kita lihat ya, apakah iblis itu berkuasa di dalam iman Kristen? Matius 8 ayat yang ke-29 menjawab itu. Saya bacakan. Mereka berteriak kepadanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Sekarang engkau belum berhak menyiksa kami. Bahkan iblis saja tahu teman-teman, kalau Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan iblis ketakutan. Jelas tertulis di dalam Matius 8 ayat yang ke-29. Mereka berteriak kepadanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Sekarang engkau belum berhak menyiksa kami. Iblis ketakutan teman-teman, disiksa oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kesombongannya. Itu ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman, kalau kita bicara otoritasnya, otoritas Tuhan Yesus itu di atas segala sesuatu, bahkan iblis teman-teman. Di mana datanya? Saya bacakan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi jelas ya teman-teman ya, di dalam iman Kristen. Yang pertama, poinnya, di dalam iman Kristen, iblis adalah malaikat Allah yang membangkang dan menyetarakan dirinya dengan Allah. Dengan kesombongannya, maka dia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu, bahkan iblis teman-teman. Di mana datanya? Seperti data yang saya bawakan tadi, Matius 8 ayat yang ke-29. Mereka berteriak kepadanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Sekarang engkau belum berhak menyiksa kami. Itu yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman, otoritas Tuhan di atas segala sesuatu teman-teman, bahkan di atas iblis sekalipun. Lukas 11 ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya teman-teman ya, itu masalah iblis di dalam iman kekristenan. Jadi yang pertama mau saya sampaikan juga, di dalam iman kami, Tuhan kami tidak pernah menyesatkan iblis. Karena apa? Iblis itu jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya sendiri, karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Ya teman-teman ya. Dan iblis berjanji dia akan menyesatkan kita teman-teman. Ya, karena dia mengadakan permusuhan. Oke teman-teman Kristen, itu yang saya bisa narasikan tentang peran iblis di dalam agama. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman, di share-share ulang. Biar apa teman-teman? Biar roomnya aman, biar roomnya tidak gampang rungkat teman-teman, nggak gampang kena report ya teman-teman ya. Kalau kalian kenceng tap-tap layarnya, di share-share ulang, roomnya aman, nggak gampang kena report. Nah pesan saya juga buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, buang jauh komentar-komentar menghujat. Ambil yang baik dari diskusi ini, yang tidak baik kalian buang jauh-jauh. Malam ini kita akan buktikan apakah iblis berperan di dalam agama Kristen menggunakan data dan dalil yang tertulis di dalam Alkitab. Kami sebagai orang Kristen, kami bangga menggunakan data dan dalil yang tertulis di dalam Alkitab kami. Dan saya pastikan Alkitab tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain untuk menjelaskan segala sesuatu pertanyaan tentang iman kekristenan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kencengin teman-teman tap-tap layarnya, di share-share ulang, di posting ulang teman-teman. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kalian. Silakan Bang Rashid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, malam ini kita diskusi lagi dengan Bang Oki. Beliau tadi mengundang saya dan menjelaskan tentang seperti apa iblis dan setan, dan juga apalagi satu, lupa saya, iblis, setan dan jin di dalam Islam. Di dalam Islam merujuk lagi-lagi kepada yang namanya Al-Quranul Karim. Bagaimana kita harus memahami tentang sifat-sifat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar kehendaknya. Iblis di dalam Al-Quran, bagaimana kita pahami, adalah pemimpin para setan yang durhaka dan diusir dari surga karena menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Kisah iblis dalam Al-Quran terdapat di dalam beberapa ayat, seperti di surah Al-Baqarah ayat 34, surah Al-Baqarah ayat 34, surah Al-Araf ayat 11, dan juga di surah Al-Hijr ayat 31 dan 32 sampai 32. Digambarkan sebagai makhluk yang sombong dan ingkar kepada perintah Allah serta berusaha menyesatkan manusia. Lalu bagaimana tentang perbedaan antara iblis dan sifat-sifat iblis
Begitu juga dijelaskan di dalam Al-Quran penolakan untuk sujud. Iblis menolak diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam dengan alasan bahwa diciptakan dari api dan lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Sifat sombong dan angkuh penolakan iblis menunjukkan sifat sombong dan angkuhnya yang jadi ciri khasnya. Tujuan menyesatkan manusia, iblis berjanji kepada Allah untuk menyesatkan manusia dan akan berusaha menggoda mereka dari segala penjuru. Lalu iblis juga peringatan bagi manusia di dalam Al-Quran juga ada kisah iblis dalam Al-Quran menjadi peringatan bagi manusia agar tidak mengikuti kesombongan dan godaan setan serta senantiasa taat kepada Allah. Asal usul iblis di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit. Beberapa ulama menjelaskan bahwa iblis berasal dari golongan jin yang diberi kedudukan tinggi di sisi Allah sebelum akhirnya membangkang. Di dalam Islam pun juga dijelaskan jin, iblis dan setan memiliki perbedaan. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api dan bisa diterima atau kafir, yang bisa beriman atau kafir. Iblis adalah pemimpin jin yang durhaka dan menolak sujud kepada Nabi Adam sehingga dikutuk oleh Allah. Ketika jin durhaka dan menolak sujud kepada Nabi Adam sehingga dikutuk oleh Allah, setan di sisi lain bukanlah entitas sendiri, melainkan sifat atau perilaku jahat yang bisa berasal dari jin maupun manusia yang menjauhi kebenaran. Perbedaan antara sifat-sifat jin makhluk gaib yang diciptakan dari api memiliki kebebasan untuk memilih antara iman dan kufur. Seperti halnya manusia, sebagian jin beriman kepada menjadi muslim, sebagian lagi kafir yang menjadi setan. Iblis merupakan pemimpin dari golongan jin yang durhaka. Ia mendadak diperintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam sehingga diusir dari surga, menjadi penyebab kesesatan bagi manusia dan jin lainnya. Dan setan bukan makhluk melainkan sifat atau perilaku jahat bisa menimpa jin maupun manusia. Setan adalah segala sesuatu yang menyesatkan, yang menjauhkan dari kebenaran dan rahmat Allah. Setan bisa merupa jin yang jahat atau manusia yang memiliki sifat-sifat buruk dan suka mengajak pada keburukan. Perbedaan setan, iblis dan jin ada di Al-Quran juga dijelaskan di surah Al-An'am, di mana dijelaskan tentang dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebagian manusia, jikalau Tuhanmu mengkehendaki niscaya mereka untuk mengerjakan, maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Di surah Al-An'am ayat 112. Itu dijelaskan di 112. Adapun yang dimaksud iblis merujuk kepada salah satu jin disebutkan dalam buku Mengungkap Rahasia Iblis karya Muhammad Abdul Magawi. Iblis adalah nama khusus yang merujuk pada jin bernama Azazil. Makna dari iblis ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Oke. Masih banyak sebenarnya, tapi ya sudah, silakan. Siap. Sebentar ya teman-teman ya. Silakan diterima Bang Nasid. Oke teman-teman, saya pertegas lagi di dalam iman kekristenan, siapa yang berkuasa di atas iblis teman-teman? Seperti yang saya sampaikan tadi, Matius 8 ayat yang ke-29, kalau Tuhan Yesus berkuasa atas iblis, bahkan iblis sekalipun takut dengan Tuhan Yesus, takut disiksa oleh Tuhan Yesus. Nah bukan cuma takut kepada Tuhan Yesus teman-teman, ya, bukan cuma Tuhan Yesus yang berkuasa di atas iblis teman-teman, bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang mengimani kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat itu berkuasa teman-teman di atas iblis. Datanya di mana? Matius 10 ayat yang ke-1. Yesus memberi murid-muridnya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan. Oke, kita bacakan Matius 10 ayat yang ke-1. Matius 10 ayat yang ke-1. Yesus memanggil ke-12 murid dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Haleluya ya teman-teman ya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus diberi kuasa untuk mengusir iblis. Jadi iblis tidak ada perannya di dalam iman Kristen teman-teman. Ya, tidak ada kuasanya di dalam iman Kristen.
Nah, terkait nanti mungkin di dalam Matius 4 ayat yang ke-1 ya, kalau ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, nanti kita akan coba jelaskan untuk itu kalau memang ada pertanyaan yang mengarah ke situ ya teman-teman ya. Nah, saya tambahkan data yang kedua di dalam Markus 6 ayat yang ke-7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus sebentar. Markus 6 teman-teman. Ini Markus 11. Markus 6 ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ke-12 murid itu punya kuasa atas roh-roh jahat. Itu luar biasanya Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Tuhan Yesus mampu memberi kuasa kepada ke-12 muridnya. Untuk apa? Untuk berkuasa di atas para iblis teman-teman. Itu yang kedua. Lukas 10 ayat yang ke-17. Saya tambahkan lagi datanya. Lukas 10 ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Setan itu takluk kepada ke-70 murid demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya ya teman-temannya. Itulah otoritas Tuhan Yesus di dalam iman kekristenan teman-teman. Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan iblis sekalipun itu tunduk kepada Tuhan Yesus, bahkan takut kepada Tuhan Yesus. Matius 8 ayat yang ke-29. Ya teman-teman, karena belum ada pertanyaan dengan saya, mungkin saya akan bertanya di 2 pertanyaan dulu dengan Bang Arasid. Nanti mohon tanggapi menggunakan data dan dalil. Pertanyaan saya akan mulai. Yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Rasid itu siapa? Yang pertama, yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Rasid itu siapa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa ada hadis di dalam hadis Bukhari 1898? Hadis Bukhari 1898. Sebentar teman-teman. Bukhari 1898 saya akan bacakan. Gak ada waktu 1 menit ya teman-teman ya. Oke, hadis Bukhari 1898. Nabi mengabarkan kepadanya dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada kami. Kita langsung ke sini teman-teman. Menemui Nabi ketika beliau sedang itikad. Ketika dia kembali, beliau berjalan mendampinginya. Kemudian ada seorang dari kaum Ansar yang melihat beliau. Setelah beliau melihatnya, beliau memanggil orang itu dan lalu berkata, dia adalah Safiyah. Sufyan beranggapan beliau berkata, ini adalah Safiyah. Sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah. Nah, saya minta jelaskan, kenapa setan itu berjalan dalam diri manusia melewati aliran darah. Silakan nanti Bang Rasid tanggapi. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Oke, saya langsung jawab ya teman-teman, di mana tadi penjelasannya sebenarnya panjang sekali tentang iblis, karena iblis, setan dan jin ini kan memang kita tahu di mana tiga penyebutan ini memiliki aspek yang berbeda-beda, yaitu sifat dan juga makhluk gitu loh. Nah, kalau mempertanyakan siapa yang menyesatkan iblis, maka dalam Al-Quran saya langsung jawab, di mana mungkin Oki kan orangnya suka nyatet ya, di mana di surah Al-A'raf ayat ke-11 yang menyesatkan iblis. Di situ dikatakan, sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berlimpah kepada mereka malaikat bersujud kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Iblis ini adalah ciptaan, lalu setan itu adalah sifat. Nah, iblis ini bisa bisa juga memiliki yang namanya sifat setan. Lalu saya jawab nanti dengan pertanyaan yang kedua di dalam hadis tersebut. Nah, di mana dikatakan di sini termasuk iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Maka iblis pun juga disuruh untuk bersujud kepada yang namanya Adam, tetapi mereka karena kesombongannya mereka tidak bersujud. Lalu di sini dikatakan di surah Al-Baqarah ayat ke-34,
dikatakan, dan ingatlah ketika kamu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada juga iblis yang memiliki golongan yang kafir. Jadi kalau setan itu lagi-lagi sifat setan itu adalah angkuh dan sombong. Lalu di sini dikatakan di surah Al-Hijr ayat, kita langsung merujuk kepada ayat 31, yaitu kecuali di sini nih. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya. Ini diceritakan tadi di surah Al-Baqarah, dijelaskan bahwa golongan kafir tidak mau iblis yang bergolongan kafir tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Lalu dijelaskan di surah Al-Hijr ayat yang ke-30, maka bersujudlah para malaikat itu semua bersama-sama kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang bersujud itu. Dan Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Lalu iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Maka dari itu dijelaskan bahwa yang namanya iblis itu adalah ciptaan Allah. Yang namanya iblis itu adalah ciptaan Allah, dan Allah itu sudah menetapkan. Tetapi ternyata ada iblis yang bersifat sombong, yaitu apa? Yaitu setan. Nah, setan inilah yang ada di dalam diri manusia kadang-kadang. Jadi iblis dan manusia bisa berperilaku setan. Seperti tadi yang saya jelaskan di dalam surah Al-Quran di ayat ke-34, di Al-Baqarah ayat 34, Al-Araf ayat 11, dan Al-Hijr ayat 31 dan 32. Seperti itu pemahaman Islam tentang setan, iblis, dan jin. Nah, kalau dikatakan di dalam, langsung saya jawab dulu, fokus saya jawab. Kalau dikatakan yang namanya setan ini ada dalam tubuh manusia yang mengalir, itu adalah bagaimana ucapan-ucapan atau ucapan alegoris terhadap orang-orang pada saat itu, bagaimana sifat-sifat itu yang ada dalam diri manusia yang selalu menyombongkan diri, bersifat setan. Kalau masalah eksplisit seperti apa setan itu mengalir apa segala macam, itu adalah bagaimana pemikiran kita yang bersifat setan itu berbentuk lalu masuk ke dalam darah kita, lalu mengalir-ngalir sesuai apa yang kita pikirkan. Begitu. Mungkin seperti itu jawaban saya dari pertanyaan Oki. Nanti semoga terjawab. Dan pertanyaan saya untuk Oki kembali kepada jin dan iblis. Pertanyaan saya, coba jelaskan kepada saya Bang Oki, kalau tidak ada iblis, apakah Kristen ada? Kalau tidak ada iblis, apakah Kristen ada? Itu kita pahami. Jadi mungkin di sini Bang Oki ada PR mulai dari Adam Hawa sampai jelaskan kepada penyaliban. Kalau tidak ada iblis, apakah Kristen ada? Seperti itu. Mungkin pertanyaan saya sebegitu. Kalau mau ditanggapi jawaban saya, silahkan ditanggapi. Dan insya Allah saya tetap berdalil kepada Al-Quran, dan pertanyaan dari hadis saya juga menjelaskan sedikit jawabannya. Silahkan. Ki, gue boleh ngerokok nggak? Gue kadang-kadang suka ngerokok sih. Dibuka mute kayak ini. Tapi boleh ke samping. Kadang-kadang lupa. Karena kebiasaan gue lupa kayak begini nih. Nah, tiba-tiba kenapa? Silakan. Oke. Ya teman-teman, kita tanggapi dulu. Pertanyaannya menarik ya teman-teman. Pertanyaannya menarik dari Bang Rashid. Ketika saya berdiskusi itu baru ini mendapat pertanyaan ini. Pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaannya gini dari Bang Rashid. Kalau tidak ada iblis, apakah Kristen itu ada? Oke, kalau kita lihat di dalam Alkitab, iblis itu memang memainkan peran di dalam narasi agama Kristen. Karena apa? Iman pertama itu adalah iman Kristen ya teman-teman. Tapi kalau Kristen mula-mula itu adanya di abad pertama. Tapi iman pertama itu adalah iman Kristen. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27 itu kan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah yang disebut Kristen, pengikut Kristus. Nah tapi gini teman-teman, keberadaan agama Kristen itu tidak sepenuhnya bergantung kepada iblis. Karena apa? Kristen itu lebih berfokus kepada Tuhan. Kepada Tuhan dan konsep keselamatan di dalam iman Kristen. Seperti apa sang firman itu mengambil rupa manusia dan harus mati di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa. Nah jadi kalau ditanyakan, apakah kalau tidak ada iblis, Kristen itu tidak ada? Tidak seperti itu pemahamannya.
Ya, karena apa? Di dalam iman Kristen itu lebih berfokus kepada siapa Tuhan dan keselamatan itu. Bukan kepada siapa yang membuat Tuhan Yesus itu disalibkan, siapa yang membuat Adam itu diusir dari Taman Eden. Enggak seperti itu ya, konsepnya tidak seperti itu di dalam iman kekristenan. Jadi Kristen itu lebih berfokus kepada keselamatan dan ketuhanannya, bukan berbicara tentang iblis. Makanya saya bilang tadi, iblis di dalam iman Kristen itu tidak ada peran apapun. Karena apa? Bicara tentang penyaliban Tuhan Yesus. Walaupun iblis itu menggodai Yudas sehingga ia menjual Yesus, teman-teman, tapi ingat, itu sudah dinubuatkan. Bahkan sebelum itu terjadi, itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kalau Tuhan Yesus itu emang harus mati terkutuk di kayu salib. Di dalam Galatia 3 ayat 13 apa? Untuk menghapus kutuk dosa supaya kita diciptakan ini tidak mati di dalam kebinasaan. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Nanti silakan kalau memang kurang paham, nanti Bang Rashid boleh tanggapi. Ya, terkait dengan pertanyaan saya ke Bang Rashid, yang saya tanyakan ke Bang Rashid tadi, teman-teman, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Rashid? Itu yang saya minta datanya. Bang Rashid tadi membawa yang pertama di dalam Al-A'raf ayat yang ke-11, saya bacakan. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan kamu, Adam, kemudian kami membentuk tubuhmu. Kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Iya, iblis tidak termasuk kelompok-kelompok yang bersujud. Ini tidak ada korelasinya dengan apa yang saya tanyakan. Nah, saya minta kejujuran dari Bang Rashid untuk menjawab pertanyaan saya. Siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Rashid? Yang membuat iblis tersesat itu siapa di dalam iman Bang Rashid? Data yang Bang Rashid bawakan itu ada di Al-A'raf ayat yang ke-11. Terus yang kedua itu ada di Al-Baqarah ayat yang ke-34 kalau tidak salah. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan dirinya, dan ia termasuk golongan-golongan orang kafir. Yang saya tanyakan tadi dengan Bang Rashid, siapa yang membuat iblis itu tersesat di dalam iman Bang Rashid? Atau saya boleh bukakan, teman-teman ya. Mungkin saya akan bukakan, misalnya saya berikan ini ya. Al-Hijr ayat yang, kita mulai dari ayat yang ke-11 dulu ya. Oke, kita mohon maaf ya teman-temannya. Ini bukan penghujatan, saya cuma membaca apa yang tertulis. Oke, Al-Hijr ayat yang ke-6. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Nabi Muhammad benar-benar orang ini. Gitu kan? Saya tidak akan bacakan itu. Nah, kalau kita lihat, siapa yang menyebabkan orang ini mengolok-olok Nabi Muhammad? Kita lihat di ayat ke-11-nya. Tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali selalu memperolok-oloknya. Siapa yang memasukkan ini semua? Demikian kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang berdosa. Pertanyaan saya, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Rashid? Silakan Bang Rashid jawab, nanti pakai data dan dalil. Oke, saya langsung jawab ya. Di dalam Al-Quran sudah tadi saya jelaskan bahwa iblis dan manusia itu adalah sama-sama ciptaan Allah, dan setan itu adalah sifat. Setan itu adalah sifat. Lalu siapa yang menyesatkan? Yaitu ya dirinya sendiri karena sifat kesombongan yang ada di dalam dirinya, maka dari itu dikatakan setan. Karena setan itulah sifat. Jadi kadang iblis dan manusia itu kadang-kadang bersifat setan. Nah, begitu. Sama kayak saya. Ya kan, kadang-kadang saya bersifat setan gitu. Saya selalu terdistract ya sama masalah. Gini, saya jelaskan ya. Di situ kita lihat oke, di situ dikatakan waqalu ya ayyuhallazi nuzila. Jadi jangan dipotong, dan mereka berkata, di situ ada kata-katanya sebelumnya, ayat ke-6 Al-Hijr, dan mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya, nih saya ulangnya, semua orang Kristen harus dengar. Yang tadi Oki sampaikan tidak ada kata-kata dan mereka berkata. Nah, sekarang saya sampaikan di situ ada waqalu, dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Jadi di sini mereka itu siapa? Mereka yang sudah dialiris sifat setan di dalam dirinya. Yaitu apa? Yaitu sifat-sifat yang tercela.
Sifat tercela itu apa? Sifat setan. Nah, begitu. Lalu di ayat ke-11-nya, dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Ya, maka dari itu kita lihat bagaimana di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim, bagaimana dalam Al-Quran Nabi Isa, bagaimana dalam Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Sifat apa yang ada dalam diri mereka sehingga mereka selalu mencela rasul yang sudah diutus agar mereka bisa menjadi orang-orang yang benar? Sifat setan. Karena setan ini sifatnya adalah sifat mau tersesat dan menyesatkan. Seperti itu. Siapa yang menyesatkan manusia? Adalah iblis. Iblis seperti apa? Iblis yang memiliki sifat setan. Nah, seperti itu. Jadi di sini dikatakan, demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa itu? Adalah orang-orang yang bersifat setan. Siapa yang menyesatkan iblis? Dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena dia bersifat setan, tidak mau bersujud kepada Nabi Muhammad ketika Allah sudah memerintahkan untuk bersujud kepada manusia, ciptaan Allah yang paling sempurna. Lalu di sini dikatakan mereka tidak beriman kepada Al-Quran padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Lalu di sini dijawab di ayat di surah yang sama, Al-Quran tidak akan pernah timpang tindih. Maka dari itu kita jawab di semua ayat Al-Quran itu juga. Dan tidak ada satupun melainkan pada sisi kemuliaan kezanahnya kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyampainya. Terdengar agak nyambung ya, karena memang saya salah baca. Nih ya, saya jawab di sini nih. Maka apabila aku telah menyimpulkan kejadian dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang bersujud itu. Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut bersujud bersama mereka? Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk-bentuk. Seperti itu jawabannya. Itu adalah sifat setan itu, iblis itu adalah ciptaan Allah. Nah, saya kembali kepada Oki. Bagaimana Oki menjelaskan apa peran iblis? Karena begini Ki, saya singkat ya, waktu saya 26 detik. Iblis yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, turun dosa waris, datanglah Yesus untuk menebus dosa. Yesus kabur dari penyaliban, datanglah iblis menggodai Yudas, lalu Yudas menunjukkan di mana Yesus berada. Di sini sinkronisasinya pemahaman saya, coba jelaskan kepada kami tentang bagaimana peran iblis untuk menjadikan yang namanya ada Kristen. Kalau tidak ada cerita ini, tidak ada Kristen. Silakan. Oke, teman-teman. Sebentar ya. Iya, maaf ya karena saya terlalu panjang menjawab, harus hati-hati dalam menjawab. Iya, silakan Bang Rasid. Lanjut. Iya, teman-teman, jadi gini ya teman-teman ya. Benar, apa yang Bang Rasid sampaikan tadi, itu teman-teman kita tidak bisa menolak untuk itu. Itu tertulis di dalam Alkitab kita. Ya, Adam dan Hawa itu kan, kenapa dia jatuh ke dalam dosa? Dia kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa teman-teman? Karena dia termakan bujuk rayu dari iblis. Ya, betul apa yang disampaikan Bang Rasid, tapi bukan berarti iblis itu memiliki peran di dalam iman Kristen. Ingat yang saya sampaikan di awal tadi. Kenapa? Karena iblis itu adalah malaikat Allah yang jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya. Iblis itu adalah malaikat Allah yang jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya. Dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Nah, jadi bukan berarti iblis itu memiliki peran di dalam iman Kristen. Tapi apa yang Bang Rasid sampaikan, cerita tadi itu betul tertulis di dalam Alkitab kami. Tetapi bukan berarti iblis itu memiliki peran yang penting di dalam iman kekristenan. Karena apa? Iman Kristen itu lebih terfokus kepada ketuhanan dan kepada keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu mati disalibkan. Tapi bukan berarti iblis itu memiliki peran penting di dalam iman Kristen. Terus misalnya teman-teman, apabila tidak ada iblis di dalam kejadian Adam dan Hawa itu, apakah Kristen itu tidak ada? Loh, iman pertama itu adalah iman Kristen, pengikut Kristus. Ketika apa? Ketika di dalam kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah.
sebelum iblis menggoda Adam, iman pertama adalah iman Kristen. Datanya mana? Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Makanya saya sampaikan tadi, kalau Kristen mula-mula itu adanya di abad pertama, tetapi iman pertama itu adalah iman kepada Kristus, pengikut Kristus. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah, di dalam kitab Mazmur 8 ayat yang ke-6. Nah, ketika manusia diciptakan itu, iblis belum menggoda manusia. Ya, iman pertama itu adalah iman Kristen. Nah, itu saya jawab pertanyaan dari Bang Rasid. Oke, teman-teman, saya mau tanggapi dulu ya, biar tidak menjadi sesuatu yang salah. Tidak ada bacaan yang saya kurang-kurangi di dalam Al-Hijr ayat yang ke-6. Cuman saya tidak membacakan yang terakhir. Ya, saya membaca tadi, mereka berkata, wahai orang-orang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung selanjutnya. Itu tidak saya bacakan, teman-teman. Nah, yang jadi poin saya di sini, saya bukan ingin menjatuhkan. Saya cuman, makanya saya sampaikan tadi, Bang Rasid, jujur buka ayat untuk saya, siapa yang menyesatkan iblis di dalam iman Bang Rasid. Nah, teman-teman, karena Bang Rasid, teman-teman, tidak menunjukkan datanya, sekarang kita bantu Bang Rasid untuk menunjukkan datanya. Silahkan Bang Rasid jawab nanti menggunakan data ya, dari data saya ini, Quran 15 ayat yang ke-39. Surat Al-Hijr ayat ke-39. Ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Saya ulangi, Al-Hijr ayat yang ke-39. Ia iblis berkata, Tuhan, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Kenapa iblis mengaku di sini kalau ia telah disesatkan oleh Tuhan? Silakan nanti Bang Rasid tanggapi data saya menggunakan data. Nah, ketika Bang Rasid tadi menjawab iblis itu tersesat oleh dirinya sendiri, datanya di mana? Karena apa? Di dalam Al-Hijr ayat yang ke-39 jelas dikatakan, iblis berkata, ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, teman-teman. Terima kasih banyak. Silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya menunggu itu, tapi nggak apa-apa. Itu memang rujukan, dan alhamdulillah lagi-lagi beliau menunjukkan dan menjawab pula di dalam surah Al-Hijr juga. Lalu gini, saya bacakan aja. Inilah indahnya ketika Al-Quran itu dijelaskan, kita tidak perlu menutupi ayat, memakai ayat lain, karena Al-Quran itu tidak akan pernah timpa tindih. Saya coba fokus menjawab dulu ya sedikit ya, semoga bisa nanti saya jelaskan di menit kedua. Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Lalu iblis berkata, aku sekali-kali tidak bersujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Nah, karena dia tidak mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini adalah Maha Penentu segala sesuatu. Ketika sesuatu itu tidak diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Maka sesuatu yang tidak mau bersujud itu maka dikatakan sesat, bukan menyesatkan, atau bukan Tuhan yang menyesatkan, tetapi pilihan yang dia ambil, dia tidak mau bersujud. Maka Allah menetapkan yang namanya, kalau tidak mau ikutin apa yang saya katakan, maka kamu tersesat. Makanya dikatakan di sini di ayat ke-29, apa ke-39, ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Subhanallah, bagaimana ketika dijelaskan tentang ayat ini, dan Tuhan sudah menunjukkan bahwa beginilah firman Allah ketika kita membaca, runutannya semua ada. Begitu Bang Oki bertanya, saya jawab, lalu jawabannya ada di saudara Kristen juga, yaitu apa? Kesesatan itu begitu indah karena begitu dijanjikan tentang karya keselamatan. Langsung saya jawab,
pertanyaan Oki dan kesinambungannya seperti apa tentang iblis ini bekerja. Iblis ini bekerja di mana yang namanya ajaran-ajaran Kristen diberikan doktrin tetapi lupa, yaitu apa? Karena Oki tadi mengatakan, ini maaf karena saya bawa pulpen tapi kertas nggak ada, jadi sembarangan saya nulis-nulis. Di sini dikatakan tadi Oki menjelaskan tanpa sadar bahwa iblis adalah memang di mana dia memiliki peran. Makanya saya ambil di sini artinya iblis berperan besar. Tetapi Oki kembali menjawab seperti biasa. Oki menjawab dengan ayat-ayat yang lain, tetapi fokus kepada ayat-ayat yang lain, lalu menutupi tentang kenyataan ini. Nah, logikal manusia seperti ini, Bang Oki. Ketika Adam tergoda oleh Hawa, di mana di surah di ayat di kejadian itu dijelaskan di kejadian 3 ayat 5, di kejadian 1 sampai kejadian 3 ayat 1 sampai nomor 1 sampai 5, di situ tentang bagaimana Hawa digodai. Ini pertama kali nih. Kapan sih adanya dosa waris itu? Oh, pada saat iblis menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, maka turunlah dosa waris. Kapan sih dosa waris itu terputus? Oh, pada saat Yesus disalibkan. Nah, gimana pada saat Yesus disalibkan itu bagaimana? Karena di ayatnya itu Yesus memohon dengan ratap tangis dan keluh kesah karena dia mau diselamatkan dari kematian. Ternyata ada di balik cerita lain. Ceritanya itu apa? Ceritanya bahwa Yudas digodai oleh iblis sehingga Yudas menjual Yesus, lalu menunjukkan Yesus di mana. Makanya Yesus dipeluk lalu dicium. Nah, tentara Romawi tahu, oh itu Yesus. Karena ini tadi nih yang harus kita pahami nih. Jadi peran pentingnya pada mulanya adalah iblis menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, pada akhirnya dosa waris turun, pada akhirnya lagi iblis datang menggoda Yudas sehingga Yesus ketahuan ada di mana. Ya, coba berikan saya di luar itu ada tidak inti lain di luar itu penjelasan ini? Inti lain di luar iblis yang betul-betul oke lah, Tuhan menciptakan manusia, menciptakan malaikat, lalu katanya malaikat yang berkhianat lalu menjadi iblis. Tapi kembali lagi, iblis yang menggoda manusia sehingga Adam tergoda, turun dosa waris, lalu iblis lagi nih, saya mau hilangkan iblis, tapi tidak bisa juga kalau nggak ada iblis. Kalau tidak ada iblis, nggak ketahuan Yesus di mana, tidak akan ketahuan. Nah, artinya pada awalnya iblis, pada akhirnya iblis juga. Apakah sebegitu besar perannya iblis sehingga Kristen ini ada? Tetapi kalau jawaban ini saya tadi sudah jawab semuanya, bahwa betul Tuhan yang menetapkan kalau kamu tidak bersujud maka kamu tersesat. Begitu. Silakan saudara. Iya teman-teman. Makanya saya sampaikan tadi pelan-pelan ya teman-teman ya. Berawal dari pertanyaan Rasid, apakah kalau iblis itu tidak ada, Kristen itu juga tidak ada? Itu kan awal mula dari pertanyaan Rasid. Makanya saya bantah dulu. Iman pertama itu adalah iman kepada Kristus Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kenapa saya sampaikan itu? Karena apa? Iman pertama adalah iman Kristen. Kejadian 1 ayat 27. Manusia itu hendaklah kita ciptakan mereka menurut gambar dan rupa kita. Itu adalah iman pertama sebelum iblis menggodai manusia. Makanya saya bilang, kalau bicara apakah iblis itu berperan sangat penting di dalam iman Kristen, loh kalau kita bicara di dalam konteks sebagai personifikasi kejahatan, betul peran dia untuk menggoda. Kenapa? Allah mengadakan perjanjian dengan iblis, dia akan meremukkan tulangnya, permusuhan. Allah mengadakan permusuhan dengan iblis ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau bicara peran penting di dalam personifikasi kejahatan, saya akui betul. Karena apa? Iblis menggoda manusia. Tetapi bukan Tuhan kami menyuruh iblis menyesatkan kami. Ya? Dan Tuhan kami tidak pernah menyesatkan iblis. Karena apa? Iblis itu jatuh ke dalam dosanya karena kesombongan dirinya. Dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Nah, jadi semoga Bang Rasid bisa pahami itu. Tapi kalau memang Bang Rasid belum memahami itu, nanti boleh ditanggapi lagi. Ya teman-teman, Bang Rasid sudah mengakui tadi ya. Bang Rasid sudah mengakui kejujuran Bang Rasid. Allahnya Bang Rasid yang menetapkan iblis itu tersesat. Betul seperti itu ya. Kalau tidak salah ya. Betul seperti itu. Nah, jadi yang menetapkan iblis tersesat itu adalah Allah. Nah, di dalam Al-Hijr ayat yang ke-6 yang saya bacakan tadi, Al-Hijr ayat yang ke-6, yang ketika Nabi Muhammad diolok-olok, ternyata yang memasukkan olok-olok itu yang di ayat 12.
kami memasukkan olok-olok. Ternyata yang menyebabkan orang mengolok-olok Nabi Muhammad itu adalah Allah. Kenapa? Kalau kita baca di Al-Hijr ayat yang ke, sebentar ya teman-teman ya, kita bacakan ya. Al-Hijr sebentar ya teman-teman. Masya Allah. Al-Hijr ayat yang ke-12. Saya bacakan. Ya boleh di close kalau ada bacaan saya yang salah nanti ya, karena saya tidak menunjukkan datanya. Saya bacakan sesuai yang tertulis saja. Demikianlah kami memasukkannya, olok-olok itu, ke dalam hati orang-orang berdosa. Yang memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang berdosa kan si kami ini. Mereka, sebentar ya, Al-Hijr 12. Demikianlah kami memasukkannya, olok-olok itu, ke dalam hati orang yang berdosa. Yang memasukkan olok-olok itu adalah kami. Nah nanti silakan Bang Rasid jawab. Siapa kami yang memasukkan olok-olok ke dalam hati orang berdosa itu sehingga orang itu memperolok-olok Nabi Muhammad di dalam Al-Hijr ayat yang ke-6. Ya, silakan Bang Rasid tanggapi. Itu saya masih bertanya di poin itu. Nah, pertanyaan kedua saya teman-teman. Pertanyaan kedua saya cuman minta datanya dari Bang Rasid ya. Singgasananya Allah itu ada di mana Bang Rasid? Nanti ada korelasinya dengan tema kita. Saya bertanya dengan Bang Rasid, singgasananya Allah itu ada di mana? Saya minta datanya di dalam Al-Quran Bang Rasid. Tolong Bang Rasid tunjukkan nanti kepada kita semua teman-teman, singgasananya Allah itu ada di mana? Ya, terkait dengan pertanyaan Bang Rasid tadi tentang peran iblis di dalam agama Kristen, personifikasinya ketika peran itu di dalam ranah kejahatan. Betul, saya akui itu. Iblis mempunyai peran penting untuk apa? Memperdaya manusia. Sebagai personifikasi kejahatan yang berlawanan dengan Allah. Ya, personifikasi yang kejahatan yang berlawanan dengan Allah. Betul, saya sampaikan itu. Perannya penting iblis itu teman-teman. Karena apa? Yang membuat kita melawan dengan Allah, melawan dengan kebenaran itu adalah iblis. Kita menutup hati untuk kebenarannya itu. Karena apa? Bujuk rayu iblis. Silakan Bang Rasid tanggapi. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Kita kembali kepada di surah Al-Hijr. Gini, saya sedikit manfaatkan waktu. Kapir-kapir atau oten-oten yang di bawah, silahkan pindah ke komalnya Oki. Nggak ada gunanya kamu menghujat di sini. Begitupun juga Muslim di sebelah, pindahlah ke sini. Karena apa? Nggak usahlah saling menghujat. Maka lihatlah apa yang didiskusikan di atas, ya. Jadi kalian percuma kalau kalian cuman mau menghujat di sini atau mengatakan sesuatu apa yang kau katakan itu nggak guna gitu. Kamu cuma mengangkat algoritma saya kalau kamu ke sini. Begitupun juga ke Islam di sebelah. Kalian cuma mengangkat algoritma ketika kalian tapping di situ. Maka pulanglah di rumah masing-masing. Itu jauh lebih bijak. Seperti itu ya. Nah, di sini saya jelaskan tentang surah Al-Hijr. Luar biasa. Oki di sini memberikan timpang tindih untuk mengatakan bahwa Allah lah yang berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang gila di surah 6. Di ayat 6, lalu ayat 12, lalu tadi ayat ke-39, lalu ke ayat 39. Bagaimana usaha Oki atau pemahaman Oki untuk membuat ayat ini timpang tindih, tidak sesuai dengan cerita, lalu dikatakan bahwa Allah lah yang berkata bahwa Nabi Muhammad ini gila. Jadi begini Ki, Tuhan saya maha pencipta, maha pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu, baik kejahatan dia pun yang menciptakan. Maka dari itu dialah yang menentukan siapa yang sesat, siapa yang tidak, siapa yang kafir, siapa yang kufur, dan siapa yang beriman. Itulah Tuhan saya. Tidak ada. Kalau beda, kalau Tuhan Anda tidak menciptakan kejahatan, artinya ada di luar esensi Tuhan yang menciptakan kejahatan. Kan begitu. Nah, kalau di dalam iman saya, segalanya Tuhan saya yang menciptakan. Jadi tidak ada dikatakan bahwa di sini demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa, mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan orang berdosa ini dimasukkan olok-olokan kepada hati orang-orang pendosa. Karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran, sehingga mereka berani mengatakan Nabi Muhammad gila. Dan siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu yang sudah memiliki sifat syaitan.
Begitu, sesimpel itu sih sebenarnya, sesimpel itu. Siapa yang menyesatkan? Dia sendiri yang menyesatkan dirinya, lalu Allah mengajarkan manusia bahwa sifat yang menyesatkan itu namanya sifat setan. Seperti itu, sifat setan. Nah, hanya itu yang saya bisa jawab. Sifat setan itulah yang menyesatkan. Sifat penyesat ini yang membuat dirinya menjadi sifat setan. Begitu. Jadi Allah bukan menyesatkan, tapi memberitahukan, inilah yang namanya kesesatan. Ketika kamu saya perintahkan dan kamu tidak sujud, itu yang namanya kesesatan. Nah, lalu kita kembali, terima kasih banyak. Oki bilang jujur, alhamdulillah memang saya akan selalu jujur ketika sesuai pemahaman saya di dalam Al-Quran itu saya akan sampaikan. Dan saya akan menjelaskan, tidak akan keluar dari konteks pemahaman di dalam surah Al-Hijr ini. Begitulah yang namanya dalil akli dan dalil nakli. Tidak akan keluar dari ini. Tetapi mau nggak mau saya harus belajar dulu memahaminya. Baru saya berbicara dan saya mendapatkan poin seperti itu. Nah, artinya Oki, artinya di sini bahwa semua ditutupi dari iman. Pokoknya intinya imani saja. Imani saja, tidak usah berakal. Intinya semua ditutupi oleh iman. Dimana dikatakan Oki dengan lantang mengatakan betul. Betul kata Oki. Iblis memiliki peran penting, peran besar terhadap itu. Pertanyaan saya begini. Kalau nggak ada iblis gimana? Apakah Kristen ada? Kan begitu. Kalau iblis tidak ada berarti kan Kristen tidak ada. Jadi agama Kristen ini bisa tercipta karena adanya iblis. Kan begitu. Adanya agama ini karena adanya iblis yang membuat yang namanya godain Hawa, lalu turun dosa waris, datanglah penebusan yang tadinya tidak kelihatan, adanya lagi iblis lagi yang menggoda Yudas sehingga Yudas menunjukkan. Artinya titik poin pentingnya, saya tidak kemana-mana. Artinya di sini kita sebagai muslim tidak salah ketika kita memahami bahwa Kristen ada karena ada iblis. Karena tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihilangin iblis di dalam Bible, tidak bisa. Tidak bisa. Walaupun mau dijawab muter-muter seperti apapun, intinya salah tidak ketika saya memahami Kristen itu ada karena ada perilaku iblis yang membuat semua ini menjadi sukses. Makanya ada Kristen itu. Nanti pertanyaan keduanya tolong dijelaskan secara eksplisit, nanti insya Allah saya jawab. Silakan Bang Oki. Oke. Ya, saya mau tanggapi dulu teman-teman ya. Narasi dari Bang Rashid. Sebelum saya meluruskan yang kesalahan Bang Rashid menarasikan ulang yang menjadi narasi saya di dalam Al-Hijr ayat ke-12 ya. Nanti saya ulangi di situ. Oke teman-teman. Salah nggak pemahaman saya ketika saya bernarasi kalau tidak ada iblis Kristen tidak ada? Loh, kan saya bilang sebelum Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa di dalam Kejadian 3, di dalam Kejadian 1 itu adalah iman pertama, iman Kristen. Tanpa adanya iblis, tanpa adanya kejadian itu, iman pertama pengikut Kristus itu udah ada. Kejadian 1 ayat 27. Kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Itu kejadiannya sebelum iblis itu menggoda Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3. Jadi iman pertama itu tanpa adanya iblis, iman pertama adalah iman Kristen. Jadi saya bilang peran iblis yang mungkin dibilang penting itu dalam personifikasi kejahatan atau melawan apa yang tertulis di dalam Alkitab, atau melawan apa yang menjadi kehendak Allah. Betul, iblis mempunyai peran penting untuk itu. Kenapa? Dia melawan apa yang menjadi kehendak Allah untuk menyesatkan kami supaya kami tidak mengakui. Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi kalau mau dipahami, apakah kalau iblis nggak ada Kristen nggak ada? Loh, manusia itu kan lebih dulu diciptakan. Iman pertama. Berarti sebelum iblis menggoda, iman Kristen udah ada. Ya, makanya sebenarnya balik lagi teman-teman, balik lagi ke awal. Kenapa? Karena iblis itu kan jatuh ke dalam dosa karena kesombongan mereka. Mereka menyetarakan diri mereka dengan Allah. Maka dia jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah jatuhnya Adam dan Hawa itu ke dalam dosa, diusir dari Taman Eden, maka Allah membuat permusuhan antara iblis dan Adam. Itu kan jelas di dalam Kejadian 3 teman-teman. Dikatakan ya. Oke, saya sudah tanggapi apa yang menjadi pertanyaan Bang Rashid. Nah, saya mau luruskan ya. Al-Hijr ayat yang ke-12 yang saya sampaikan tadi teman-teman, di dalam Al-Hijr ayat yang ke-12 tadi ya, saya bacakan. Saya tidak pernah bernarasi
kalau Allah yang mengatakan Nabi Muhammad di dalam Al-Hijr ayat yang ke-6. Saya tidak pernah mengatakan itu. Yang saya sampaikan tadi, kalau Allah lah yang memasukkan kata-kata itu ke dalam hati orang-orang kafir, apakah saya salah menyatakan itu? Karena tertulis, demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang-orang berdosa. Tertulis seperti itu. Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Jadi yang memasukkan olok-olok itu sehingga orang mengolok-olok Nabi Muhammad itu kan Allah. Karena tertulis di sini jelas, demikianlah kami memasukkan olok-olok itu. Makanya saya tanya, kami di sini siapa yang memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang berdosa? Jadi saya tidak pernah bernarasi ya teman-teman ya. Saya tidak pernah bernarasi kalau Allah yang berkata. Tapi Allah yang memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Itu tertulis di dalam Al-Hijr ayat yang ke-12. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, pertanyaan saya tadi, yang saya cuma tanya dengan Bang Rashid, singgasananya Allah ada di mana? Tolong jawab saya menggunakan data Al-Quran. Singgasana Allah atau arsinya Allah itu ada di mana? Arsinya Allah itu ada di mana di dalam iman Bang Rashid? Apakah ini nanti ada korelasinya dengan tema kita, peran iblis di dalam agama? Nanti kita akan tunjukkan teman-teman. Tapi saya minta bantuan dulu dengan Bang Rashid menunjukkan datanya kepada saya. Arsinya Allah itu ada di mana? Ya, nah terkait dengan siapa yang menyesatkan tadi, Bang Rashid sudah menjawab itu secara jujur ya teman-teman ya. Itu. Bang Rashid sudah menjawab siapa yang menetapkan iblis untuk tersesat. Bang Rashid sudah jawab jujur. Jadi kita tidak harus berpolemik di situ lagi. Kita tidak harus mengulang-ulang pertanyaan itu lagi karena itu udah jawaban yang paling jujur dari Bang Rashid. Silakan Bang Rashid. Ya, langsung saya jawab, itulah yang namanya sifat mendarah daging. Sifat mendarah daging itu adalah sifatnya sudah ada dalam dirinya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak setitik debu pun bergerak di muka bumi ini di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya adalah kehendak Allah. Maka ketika mau dipertanyakan lagi-lagi, demikianlah kami memasukkan olok-olok itu karena memang Allah membiarkan orang-orang yang mau tersesat, ya silahkan. Di luar kamu mau pakai akal atau tidak, maka ya kamu akan tersesat selamanya. Karena apa? Karena kebencian pada zaman itu, kebencian dalam diri orang-orang kafir pada saat itu yang mengolok-olok setiap nabi-nabi atau setiap rasul yang sudah diturunkan, setiap nabi-nabi yang sudah diutus di dunia ini, mereka mengolok-olok. Diutus di dunia ini, mereka mengolok-olok. Batasan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan jelas adanya bahwa segala kehendak yang ada di muka bumi ini Allah yang Allah yang berkehendak. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau mau bertanya kepada saya, arsy itu banyak sekali, panjang sekali jawabannya, panjang sekali. Allah itu penjelasan tentang Allah itu di mana? Yang namanya di atas langit ada Sidratul Muntaha, di atas Sidratul Muntaha ada yang namanya arsy. Arsy itu adalah pijakan Allah. Nah, kalau mau dijelaskan itu di mana, ya kita nggak tahu. Itu adalah ranah keimanan. Ketika kita berbicara iman, makanya Islam itu ada dua. Ada akal, bagaimana kita memahami membuat kita beriman. Ada juga yang namanya keimanan. Tetapi kebenaran 80% di dalam Al-Quran tidak mungkin menutupi yang namanya 20% di dalam Al-Quran. Makanya kita hanya bisanya beriman kepada Allah ketika kekuasaannya dia jelaskan. Contoh di mana di Al-Quran di surah Al-Araf ayat ke-54, di surah Al-Araf ayat ke-54 itu disebutkan arsy-nya seperti apa, di mana kita nggak tahu bentuknya karena arsy-nya Allah atau kursinya Allah itu sebenarnya bukan tempat duduk tetapi pijakan Allah seperti itu. Nah, kembali kepada tadi pertanyaannya lagi, mungkin cuman itu ya, saya nggak tahu Oki mau merujuk kemana pertanyaannya, lalu saya mencoba menjawab. Masya Allah Bunda Mila, terima kasih banyak. Saya mau merujuk kepada pertanyaannya, bukan pertanyaannya, saya menanggapi begini. Manusia ini kan duluan ada, iblis ini kan duluan ada. Lalu ada yang namanya manusia. Artinya kalau tidak ada iblis berarti Tuhannya Kristen tidak ada dong.
Coba gimana? Coba pelan-pelan nih Oki. Coba pelan-pelan. Oki coba ajak saya berpikir. Bukan kalau iman, oke saya terima semua iman itu. Menutupi setiap yang tertulis. Lalu Oki merujuk kepada bagaimana caranya memberi makanan rohani kepada orang-orang agar beriman. Kan begitu. Tapi coba ajak saya berpikir bagaimana saya bisa menerima jawaban ini. Kalau saya berstatement, seandainya tidak ada iblis, berarti Tuhan Kristen tidak ada. Karena lagi-lagi tidak kelihatan, minimal tidak kelihatan deh. Kita tidak usah bilang tidak ada, tapi minimal seandainya tidak ada iblis, Tuhan Kristen tidak kelihatan. Bahkan Kristen pun tidak ada. Karena apa? Karena di mana penjelasannya tentang pada mulanya di mana iblis menggoda Hawa sehingga Adam tergoda. Setelah Adam tergoda turun dosa waris. Ketika turun dosa waris, ini kita tuh nih, Yesus nih. Yesus sudah pergi nih. Yesus sudah pergi menghilang. Tapi karena nanti nih Tuhan ini nih, karena dia juga ada dosa waris, makanya Tuhan memutuskan untuk turun untuk membasmi dosa manusia atau memutus dosa waris, sehingga Yesus harus ada di muka bumi ini. Nah, artinya apa? Artinya apa nih kalau iblis tidak ada? Kalau tidak ada iblis, Tuhannya Kristen tidak nampak. Lalu tidak menebus dosa. Coba Oki jelaskan. Tapi kalau mau berbicara tentang akal sih, tadi saya sudah menangkap bahwa Oki mengatakan betul bahwa peran iblis sangat besar. Artinya apa? Tuhan Kristen ada dan Kristen itu ada diawali oleh iblis gitu. Diawali oleh iblis konsepnya, konsep ketuhanannya bisa ada diawali oleh iblis. Salah tidak kalau saya berstatement kayak begitu? Konsep ketuhanan Kristen adanya Tritunggal dan lain-lain karena adanya iblis. Hanya itu. Nanti saya mau tunggu jawab pertanyaan keduanya Oki, yaitu Ars mau ditarik kemana. Cuman saya kita fokus kepada iblis seperti apa. Begitu. Silakan Bang Oki. Oke teman-teman, sebentar ya. Sebentar teman-teman. Oke. Ya, sebenarnya pertanyaannya ini ya teman-teman, yang susahnya berdiskusi itu kalau segala sesuatunya tuh kita tidak berbicara kontekstual, paham gak sih? Jadi kita tuh berbicara sesuatu yang seandainya melawan ketetapan Allah. Kita tidak berbicara kontekstual yang tertulis di dalam kitab suci. Sedangkan saya dari tadi bertanya yang kontekstual. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis itu yang menjadi rujukan pertanyaan saya. Ya tapi tidak apa-apa teman-teman, kita tanggapi. Ya, apakah kalau tidak ada iblis, buat Tuhan orang Kristen itu tidak ada? Loh, pemahaman dari mana itu? Pemahaman dari mana? Yohanes 17 ayat yang kelima. Tuhan Yesus ada sebelum dunia ini ada. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga jelas dikatakan seperti itu. Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Jadi tanpa ada iblis ya Tuhan Yesus sudah ada. Segala sesuatu ini kan dijadikan oleh Tuhan Yesus. Logos, firman, kecerdasannya Allah, pikirannya Allah. Datanya mana? Yohanes 1 ayat 3. Saya bacakan Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Loh, segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 17 ayat yang kelima. Yohanes 17 ayat yang kelima. Saya bacakan teman-teman ya. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, sebelum dunia diciptakan. Itu data di dalam Alkitab kami. Jadi tidak ada peran iblis itu dalam keberadaan Tuhan Yesus, karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga jelas dikatakan seperti itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, peran penting iblis di dalam personifikasi kejahatan, betul saya akui itu. Iblis mempunyai peran penting untuk apa? Untuk memperdaya manusia supaya tidak mengakui Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya yang tertulis di dalam Ibrani, cerita tentang penyaliban adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa, tetapi suatu kebenaran bagi orang yang akan hidup diselamatkan. Jelas datanya tertulis. Jadi peran penting iblis di dalam personifikasi kejahatan saya akui. Iblis mempunyai peran penting untuk apa? Untuk memperdaya manusia yang tidak mengakui kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Tuhan Yesus itu benar-benar mati disalibkan. Betul.
iblis berbuat untuk hal itu. Peran penting iblis di dalam hal itu. Oke, nah teman-teman, sebenarnya dua kali ya, Bang Rashid itu sebenarnya tahu apa yang menjadi jawabannya, tapi Bang Rashid berusaha selalu memalingkan. Seperti saya tadi, saya yang menunjukkan akhirnya siapa yang menyesatkan iblis, dan akhirnya Bang Rashid menjawab jujur. Betul gitu. Nah, tapi kita tunjukkan lagi teman-teman, di mana sih arsinya Allah itu? Bang Rashid tadi menjawabkan, loh tidak ada yang tahu arsinya Allah. Sekarang saya tunjukkan datanya di dalam Quran Bang Rashid sendiri. Saya bantu tunjukkan ya. Di dalam Quran 11 ayat yang ke-7. Masih ada waktu ya. Surat Hud ayat yang ke-7 saya bacakan. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, serta sebelum itu arsinya di atas air. Berarti singgasananya Allah itu kan di atas air. Tertulis di dalam surat Hud ayat yang ke-11. Ketika Bang Rashid tadi bilang tidak tahu, sekarang saya bantu Bang Rashid untuk menunjukkannya. Arsinya di atas air, Bang Rashid. Nah, yang jadi poin pertanyaan saya teman-teman, sekarang saya bantu bukakan di dalam hadis Muslim 5032. Muslim 5032. Oke, masih ada waktu ya, 18 detik ya. Muslim 5032, cepat saja kita bacakan. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Hadis Muslim 5032. Kenapa bisa sama Bang Rashid? Silakan Bang Rashid jelaskan gimana perbedaannya. Oke, saya jawab dulu ya, saya tanggapi tadi tentang bagaimana, baru kita ke surah Hud ayat ke-7. Kembali kepada di mana dijelaskan di sini di hadisnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air lalu mengirim bala tentara setan yang kedudukannya paling rendah bagi iblis. Ya, terjawab tadi pertanyaannya, oke ya, terjawab tadi perkataannya. Iblis meletakkan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasana di atas air lalu mengirim bala tentara. Setan yang kedudukannya paling rendah bagi iblis adalah yang paling besar godaannya. Salah satu di antara mereka datang lalu berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis menjawab, kau tidak melakukan apapun. Lalu yang lain datang dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku memisahkan dengan istrinya. Beliau bersabda, iblis mendekatinya lalu berkata, bagus, kamu masih menyebutkan dalam riwayatnya. Iblis berkata, tetaplah menggodanya. Gini, kalau jawaban ini adalah ranah keimanan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hal ini, ketika Allah menjelaskan tentang di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, di arsinya di atas air. Kalau dalam Islam ini ranah keimanan. Tetapi hadis yang tadi membedakan antara iblis dengan setan. Oke, sekali lagi saya bilang, iblis itu ciptaan Allah, manusia itu ciptaan Allah. Manusia dan iblis itu sama-sama ciptaan. Nah, setan itu adalah sifat. Jadi jangan terfokus kepada iblis. Ketika iblis melakukan hal begini, lihat dulu. Coba lihat tanda bacanya bagaimana, karena Allah itu tanpa bantuan apapun. Dia yang berkehendak atas segalanya. Tetapi malaikat-malaikatnya yang bekerja dengan apapun yang sudah ditetapkan. Kalau mau merujuk kepada iblis. Lagi-lagi iblis ya. Setan itu sifat, iblis itu adalah ciptaan Allah. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Jadi nggak merujuk kepada iblis lagi-lagi iblis. Seperti itu. Nah, seperti biasa saya kalau udah 2 menit saya nggak tahu lagi
bagaimana saya menanggapi ini ketika tadi Oki menjawab di Yohanes 17 ayat 5 ya. Yohanes 17 ayat 5. Tapi tidak apa-apa kalau memang Oki menjawab bahwa memiliki peran penting atau apa segala macam, makanya makanya dia mampu bagaimana saya bisa bagaimana saya bisa mengangkat nalar saya ini gitu loh tentang iblis. Bukan berandai-andai, seandainya kan tadi Oki mengatakan itu tidak boleh berandai-andai. Kalau tidak boleh berandai-andai, bolehkah saya mengatakan bahwa iblislah yang membuat yang namanya apa? Di mana yang namanya Tuhan itu menciptakan manusia dan iblis, lalu iblis menggoda manusia gitu. Ya saya bingung nih gimana coba. Bisa nggak Oki mengambil ayat lain, tapi pada ujung-ujungnya juga nggak bisa, karena ya di mana Oki sudah mengatakan jujur, sudah berkata jujur hal ini bahwa ya memang ada iblis. Artinya kalau tidak ada iblis kan berarti Kristen dan Tuhan Yesus ada karena kerjanya iblis. Boleh nggak sih dengan penjelasan Oki saya menangkap penjelasan itu? Jadi karena kerjanya iblis, Kristen kan dulu nih di perjanjian lama nggak ada Kristen nih, di perjanjian lama nggak ada Kristen, belum ada Tuhan Yesus. Walaupun Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Bingung saya nih, ini gimana nih? Maksudnya kayak boleh nggak penjelasan Oki saya tangkap di mana dikatakan Kristen itu ada dan Tuhan Yesus itu ada karena hasil kerjanya iblis yang dibilang kerjanya 2 kali menggoda dan membisiki Yudas. Coba, ya saya gugup karena saya takut ya gitu, takutnya di bawah malah dibilang menghujat. Saya gugup karena bertanya gitu. Silakan. Oke teman-teman, kita tanggapi ya teman-teman. Ya sekarang saya pelan-pelan sekali saya menjelaskannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengakui secara jujur, iblis punya peran penting dalam personifikasi kejahatan. Untuk apa? Untuk melawan kehendak Allah, untuk melawan kebenaran. Iblis mempunyai peran penting untuk itu. Tapi ketika Bang Rasid tadi bernarasi, berarti Tuhan Yesus itu tidak ada kalau iblis itu tidak ada. Loh, berbicara perjanjian lama itu berbicara tentang praeksistensi Tuhan Yesus. Sebelum sang firman itu menjadi manusia, di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, bicara perjanjian lama itu berbicara tentang praeksistensi Tuhan Yesus. Sebelum sang firman itu, logosnya Allah, pikirannya Allah, itu nuzul menjadi manusia. Itu. Jadi kalau ditanyakan, berarti kalau tidak ada iblis, tidak ada Tuhan, loh, Alkitab jelas menjawab itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bahkan Tuhan Yesus ada sebelum dunia ada. Jelas dikatakan itu, Bang Rasid. Jadi peran penting iblis itu betul di dalam personifikasi kejahatan untuk melawan kehendak Allah, untuk melawan, menyatakan Yesus itu tidak disalibkan. Itu peran iblis. Untuk memungkiri kebenaran yang ada. Kalau Tuhan Yesus itu benar-benar mati disalibkan untuk menghapus kutuk dosa itu. Supaya apa? Supaya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jelas Alkitab menjawab itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia ini? Supaya apa? Supaya mengalahkan kuasa iblis. Makanya data yang saya sampaikan tadi dengan Bang Rasid, Matius 8 ayat yang ke-29, iblis sendiri mengakui Yesus itu adalah anak Allah dan iblis takut dengan Yesus. Data jelas Matius 8 ayat yang ke-29. Ya, itu penjelasan saya mengenai apa yang menjadi pertanyaan Bang Rasid, dan Alkitab menjelaskan itu dengan data. Seperti di awal tadi saya sampaikan, Alkitab tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain untuk menjelaskan setiap pertanyaan tentang iman kekristenan. Saya cuma butuh baca Alkitab untuk menjelaskan itu. Ya, terkait dengan pertanyaan saya tadi tentang arsinya Allah yang ada di atas air, kenapa bisa kebetulan sama dengan singgasananya?
iblis yang ada di atas air. Saya tidak bertanya iblis, setan dan segala macam, karena tema kita yang kita sepakati di awal iblis, setan dan jin. Saya tahu iblis itu adalah golongan dari jin. Ya, tidak semua jin itu adalah iblis, saya paham itu. Tetapi iblis adalah golongan dari jin. Tapi yang saya tanyakan, singgasananya iblis di dalam Sahih Muslim 5032 itu ada di atas air. Nah, sedangkan arsinya Allah atau singgasananya Allah itu ada di atas air di dalam surat Hud ayat yang ke-7. Yang jadi poin pertanyaan saya, apa yang menjadi perbedaannya? Pasti ada perbedaan dong. Atau saya boleh bantu jelaskan sedikit? Ya, kalau arsinya iblis di dalam Sahih Muslim 5032 yang saya pernah dengar itu karena ada di bumi, di atas air yang ada di bumi. Sedangkan singgasananya Allah itu ada di atas langit. Arsinya itu, airnya itu di atas, bukan dari bumi ini. Itu yang saya dengar dari debater-debater kalian. Ya, jadi poin pertanyaan saya tidak bertanya tentang lihat tanda bacanya. Saya tidak bertanya tanda bacanya, Bang Rasid. Tidak ada saya bertanya tentang tanda baca dari tadi. Tidak ada ya. Itu. Saya juga tidak memintakan Bang Rasid membacakan hadis itu dari awal sampai terakhir. Enggak. Yang jadi pertanyaan saya tadi kan jelas. Apa yang menjadi perbedaannya, Bang Rasid? Pasti ada perbedaannya kan? Antara arsinya Allah yang ada di atas air ini dan singgasananya iblis yang ada di atas air. Enggak mungkin sama dong harusnya. Nah, yang saya minta perbedaannya apa tadi? Kenapa kok bisa sama? Tolong jelaskan saya perbedaannya. Lanjut ke pertanyaan yang lain, teman-teman. Saya tinggalkan pertanyaan itu. Oke. Saya mau tanya, benarkah di dalam iman Bang Rasid ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, proses turunnya wahyu itu seperti suara lonceng? Saya minta data dan dalilnya di dalam iman Bang Rasid. Nanti ada korelasinya juga dengan apa yang menjadi pertanyaan saya. Silakan Bang Rasid. Baca WA nggak ada, WA saya baca, gue pusing. Jangan suruh baca WA. Nah gini, pertama mungkin lagi-lagi ya selalu saya bilang, saya tidak tahu mau bernarasi seperti apa lagi kalau waktunya untuk menjelaskan ranah Islam. Itulah dalam Islam mengajak kita bagaimana kita berdiskusi lintas agama, bukan untuk memecah belah umat, untuk memecah belah agama, bukan. Bagaimana kita melihat secara objektif dan memilih secara rasional. Itu yang harus diingat. Saya kencangin sedikit suara saya. Bagaimana kita berdiskusi lintas agama untuk menilai secara objektif dan berpikir secara rasional. Maka poin-poin seperti ini selalu saya pertanyakan, dan poin-poin yang bisa saya tanya jawab, saya akan jawab insya Allah. Beliau atau Oki mempertanya tentang arsy Allah, lalu masuk ke dalam hadis, di dalam penafsiran tentang bagaimana singgasana di atas air itu yang dibikin oleh hadis itu. Hadis ini menyimpulkan bahwa iblis membangun singgasana di atas air, yang disebut itu alegoris, bisa disebut lautan juga. Itu lautan juga, itu beda konteksnya. Di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan tentang singgasananya itu ranah keimanan, tetapi di sini dijelaskan dalam penafsiran, sebagian ulama mengatakan itu adalah singgasana yang diciptakan oleh iblis, yang dibangun oleh iblis itu adalah lautan. Nah itu bedanya tuh, perbedaannya. Jadi beda konteks. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang kekuasaan Allah. Bagaimana kita melihat, contoh, bisakah kita melihat kuping kita kalau tidak bercermin? Gitu loh. Bisa nggak kita melihat telinga kita kalau tidak bercermin? Nah makanya ada hal di dalam Al-Quran itu kita tidak bisa menafsirkan secara gamblang, karena kontekstual yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ranah keimanan. Bagaimana Islam harus memahami secara detail, tetapi bukan untuk segala macam langsung dijelaskan secara lantang, walaupun takutnya konteksnya tidak sesuai. Karena apa? Di dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan Allah di ranah iman Islam. Seperti itu. Kalau kembali kepada yang tadi yang saya katakan, pertama, kita berpikir secara rasional. Karena kalau mau bertanya tentang singgasananya, arsinya Allah di atas air atau apa segala macam, itu ranah keimanan, saya tidak bisa menjelaskan, karena nanti kalau saya mencoba menjelaskan saya pusing yang ada gitu loh. Saya pusing bagaimana saya caranya untuk memaksakan Anda untuk menjelaskan tentang ranah keimanan. Sama halnya ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang pernah melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kan begitu. Kalau bukan mungkin ya siapalah, saya nggak tahu seperti apa. Bagaimana bisa ada yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau kembali kepada dalam konteks yang tadi hadis itu merujuk kepada di mana para ulama ada yang menafsirkan bahwa iblis sedang membangun kerajaan, yaitu apa? Di atas air, yang ada juga yang mengatakan itu adalah lautan. Itu penafsiran para ulama. Kayak gitu. Hanya itu yang bisa saya jawab di hadis ini.
Nah, poin pentingnya adalah di mana jawaban beliau, saya harus selalu fokus di mana jawaban beliau. Saudara Oki sudah mengatakan bahwa iblis itu memiliki peran penting. Iblis itu memiliki peran penting. Lagi dan lagi, kejujuran itu adalah hal yang baik dalam berdiskusi untuk membuat orang berpikir secara rasional, secara objektif. Maka di dalam Kristen, maka berterima kasihlah kepada iblis, karena kalau bukan iblis, kalian tidak akan pernah mengenal Tuhan kalian. Kalian tidak akan pernah beragama. Dan satu lagi, jangan sampai runtuh nih winnya 10 nih. Baru kali ini gue lihat nih win 10 bagus juga ini. Nah, kan? Jadi sudah tidak ada lagi. Paling saya cuma fokus nanti apa yang saya tahu, saya mencoba untuk menjawab. Tadi pertanyaan beliau tentang hadis, beliau juga sudah saya kasih tahu, hadis itu baru saya baca sampai 300 atau 500. Saya belum sampai ribuan, karena runutan hadis itu yang harus dipahami itu asbabun nuzul, asbabul wurudnya seperti apa, perawinya bagaimana, siapa yang menuliskan. Begitu, bukan tentang ilmu luas, tetapi berfokus kepada apa yang bisa saya sampaikan agar menjadi edukasi. Dan edukasi malam ini poin pentingnya adalah di mana ketika saudara Oki menunjukkan kalau sudah pindah pertanyaan, alhamdulillah berarti beliau sudah saya jawab setiap pertanyaannya. Nah, kalau saya tadi, saya mau menegaskan bagaimana saudara-saudara Kristen mengambil kesimpulan, yaitu apa? Mungkin boleh bahwa ya berterima kasihlah kepada iblis, karena iblislah yang membuat agama Kristen ada dan Tuhan Kristen itu nampak gitu. Karena itu adalah peran pentingnya beliau. Wah, anjir beliau. Gue ngomong sama iblis, beliau nggak tuh. Itulah peran pentingnya iblis gitu loh. Nah, seperti itu mungkin Bang Oki, kalau ada pertanyaan lagi, kalau saya fokus kepada setiap pertanyaan inti. Kalau dari ini apalagi yang mau ditanyakan, silakan. Oke, Bang Rashid sebentar ya. Oke, kita tanggapi teman-teman. Ya, harusnya orang Kristen itu berterima kasih sama iblis, kata Bang Rashid. Karena apa? Karena iblis orang Kristen itu ada. Karena iblis Tuhannya orang Kristen itu ada. Loh, kenapa saya harus berterima kasih dengan orang yang membuat saya mati di dalam kebinasaan? Kenapa? Karena ulah iblis yang membuat saya misalnya tidak mengakui Yesus itu benar-benar disalibkan. Berarti kan saya tidak mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kenapa saya berterima kasih dengan iblis yang membuat saya mati di dalam kebinasaan? Saya harus berterima kasih kepada Yesus Kristus karena kematiannya di kayu salib menghapus kutuk dosa itu di dalam Galatia 3 ayat 13, supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan tapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Peran iblis di dalam iman Kristen cuma personifikasi kejahatan yang untuk apa? Untuk memperdaya kami sebagai manusia melawan apa yang menjadi kehendak Allah. Contohnya Adam yang pertama itu kalah dengan pencobaan. Dia terbuai dengan bujuk rayu iblis sehingga ia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, sang firman yang mengambil rupa manusia itu, ketika dia dicoba iblis, dia menang dengan percobaan iblis. Itu luar biasanya. Kami berterima kasih kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan kepada iblis yang membuat kami mati di dalam kebinasaan. Tetapi kami berterima kasih dengan Tuhan Yesus karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Oke, itu yang pertama teman-teman. Saya mau tanggapi apa yang menjadi jawaban Bang Rashid. Yang kedua teman-teman, padahal saya sudah mengesampingkan hadis Muslim 5032 tadi, tapi Bang Rashid lanjut menjawab itu. Di dalam hadis Muslim 5032, iblis membangun singgasananya di atas air. Jangan dipelintir ayat yang tertulis di dalam hadis Bang Rashid. Di situ bukan tertulis membangun, tetapi meletakkan. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kalau membangun itu membangun sesuatu dari awal, dari nol itu dibangun. Tetapi di situ tertulisnya meletakkan, berarti sudah ada dan diletakkan di atas air. Itu. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentaranya, setan yang kedudukannya paling rendah bagi iblis adalah yang paling besar godaannya. Ya, sebenarnya saya sudah tinggalkan itu tadi untuk membahas itu. Karena apa? Tidak ada jawaban kan untuk itu tadi. Saya tinggalkan, saya berlanjut ke pertanyaan saya. Benarkah di dalam iman Bang Rashid ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu, itu turunnya seperti suara lonceng? Gitu. Nanti saya minta data dan dalilnya.
dengan Bang Rasid. Itu dulu. Nanti apakah ini ada menjadi ada korelasinya dengan pertanyaan kita selanjutnya? Kita akan tunjukkan teman-teman. Apakah ada korelasinya? Itu. Nah, saya tidak minta apapun. Saya cuma minta, karena ada 1,5 menit lagi teman-teman. Saya cuma minta Bang Rasid menanggapin aja sedikit nanti ya. Di dalam Tirmidzi 18. Kali kita sedang berbicara setan, iblis dan jin ya. Oke. Tirmidzi 18. Sebentar, saya bukakan dulu datanya ya. Oke teman-teman, kita bacakan ya. Oke, di dalam Tirmidzi 18 kita bacakan bahwasanya ia bersama Nabi SAW pada malam Lailatul Qadar. Hadis panjang. Asi Sabi berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian beristinja dengan kotoran dan tulang, karena sesungguhnya ia adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Kenapa di sini disebutkan kalau jin itu adalah saudara kalian? Di dalam hadis Tirmidzi 18 cuma bertanya itu aja. Kenapa kok bisa disebutkan sebagai saudara? Di dalam Tirmidzi 18, saya minta penjelasannya aja tentang hadis ini. Mungkin Bang Rasid bisa menjelaskannya. Saya tidak akan membantah apapun. Silakan. Oke, sekarang saya sudah benarnya udah nggak tahu beliau mencari kesamaan atau apa segala macam tentang iblis iblis membangun singgasana memang, tapi kan saya tadi katakan saudara bahwa hadis ini menyebutkan bahwa iblis membangun singgasananya di atas air, lalu Anda mengatakan meletakkan, betul sama. Ini adalah di mana sebagian ulama mentafsirkan sebagai lautan. Itu maksud saya tadi. Gitu. Ini penafsiran sebagian ulama karena kita merujuk kepada ulama juga. Lalu tentang lonceng, oke saya bacakan saja ya. Di mana dikatakan Bunda Aisyah pernah mengatakan, ya betul. Rasulullah SAW menjawab, terkadang nih Rasulullah SAW menjawab, terkadang kepadaku seperti suara. Bagaimana bagaimana wahyu itu datang kepadanya? Bagaimana wahyu itu datang kepadanya? Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikannya. Nah mungkin ya kalau mau cuman berdasarkan akal-akalan aja atau apa segala macam tanpa dasar ilmu, bisa jadi kita bilang kode Morse kali ya kan, kalau mau ngakal-ngakalin ya kan, lonceng kode Morse atau apapun itu kan gitu. Tapi kalau ranah keimanan, bagaimana turunnya seperti apa, bagaimana rasanya, ini dijelaskan seperti itu. Rasulullah menjelaskan hanya sampai kepada pemahaman penulisan tentang seperti suara lonceng. Lalu dikatakan, dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, lalu aku dapat memahami apa yang diucapkan. Aisyah berkata, sesungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau Rasulullah SAW pada suatu hari yang sangat dingin, dan sesaat wahyu terputus dari beliau, dahi beliau mengucurkan keringat. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana tentang penjelasan hadisnya itu? Waduh, panjang sekali sih, tapi nggak apa-apa, saya coba baca ya untuk menjelaskan. Karena gini, kalau hanya mau mencari persamaan atau seperti apa, itu akan sulit untuk dipahami bagaimana penjelasannya. Tetapi lagi dan lagi, bagaimana kita melihat bahwa Rasulullah itu menjelaskan ini dengan bahasanya sendiri. Ketika dia mengatakan bahwa seperti lonceng dan lain-lain, ya itu ucapan Rasulullah. Tetapi kalau mau kita rasakan, oh jadi begitu ya, oh jadi begini ya, ya saya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Tetapi apa yang disampaikan yaitu Al-Quranul Karim, segala kebenaran, tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran sejenisnya atau menyaingi Al-Quran. Itu yang terbukti sampai detik ini. Jadi kalau mau disamakan, jangan pun iblis ada di atas air, ya burung gagak juga pernah ada di atas air. Yesus juga pernah berjalan di atas air. Deddy Corbuzier juga, David Copperfield juga, banyak yang ada di atas air. Jadi kalau masalah di atas air sama dengan ini, ya kalau untuk merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sama.
Itu sama, lagi-lagi sama. Lalu kalau lonceng, ya betul seperti itu, lonceng. Nah, karena dari apa? Dari penjelasannya Oki tadi, saya tidak bisa bertanya lagi karena saya berfokus kepada bagaimana ketika kita diskusi itu harus merujuk. Karena kalau Oki bertanya kepada saya, banyak pertanyaannya nih. Kalau saya berfokus kepada iblis tadi dari Oki. Menjelaskan tentang iblis ini seperti apa gitu loh. Iblis menunjukkan seperti apa. Artinya peran pentingnya iblis karena duluan iblis ada daripada yang namanya Kristen. Iblis ada, Kristen ada, iblis ada, yang namanya Yesus juga ada. Jadi semuanya itu diawali oleh iblis. Kan begitu. Walaupun ranah keimanan bagaimana penjelasannya dengan rupa Allah, baiklah kita menciptakan manusia segambar, menurut segambar dan serupa dan lain-lain atau apapun itu, intinya adalah dimulai agama ini dimulai ada karena adanya iblis. Kalau saya hanya merujuk kepada itu, maka untuk bilang berterima kasih atau tidak, untuk bilang merasa bahwa iblislah yang membuat itu, tidak, ya itulah ranah keimanan untuk menolak. Tetapi nyata dasarnya kita bisa memahami akan hal ini, bahwa di mana kita melihat segala sesuatu yang terjadi awal mulanya itu dibentuk atau diciptakan oleh Tuhannya orang Kristen, tetapi iblis tidak diciptakan oleh Kristen tetapi malaikat yang berkhianat. Ketika pengkhianatannya malaikat inilah yang membuat agama Kristen ada. Seperti itu. Silakan Bang Oki. Oke, Bang Rasid. Sebentar. Oke, Bang Rasid. Karena ini kan udah setengah satu ya. Berarti saya satu kali lagi, Bang Rasid 10 menit, langsung ambil 10 menit. Habis itu aku closing statement ya. Ini aku satu kali lagi menanggapi. Habis ini Bang Rasid 10 menit langsung. Habis itu nggak apa-apa, nanti saya langsung menanggapi aja. Nggak apa-apa, langsung saya menanggapi, saya jawab langsung menanggapi, nggak apa-apa. Karena saya opening statement, karena saya opening statement di awal. Jadi saya closing statementnya terakhir. Jadi Bang Rasid 10 menit ya. Oke, siap. Oke, teman-teman Kristen kencengin teman-teman tap layarnya 13-0 teman-teman, baru kali ini teman-teman ya. Oke, karena udah pagi nggak apa-apa, yuk kerja keras teman-teman, tap layar. Oke, Bang Rasid, apakah kita berterima kasih kepada iblis? Berkali-kali saya sampaikan, kami orang Kristen tidak perlu berterima kasih kepada iblis. Karena apa? Iblis itu peran pentingnya personifikasi kejahatan. Karena apa? Dia memperdaya manusia untuk tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, untuk tidak menerima kalau Tuhan Yesus itu adalah benar-benar disalibkan. Ya, jadi itu peran iblis di dalam iman kami. Kami harus mengucap terima kasih kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu membuat kami tidak mati di dalam kebinasaan, ya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, teman-teman, terkait dengan pertanyaan saya tadi simpel dengan Bang Rasid. Saya cuma mau minta datanya, apakah benar kalau Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu seperti ada suara lonceng, dan itu dibenarkan oleh Bang Rasid? Sekarang saya tunjukkan datanya di dalam Bukhari ayat yang kedua. Ya, hadis Bukhari nomor 2. Oke, itu data, ini hadis Bukhari yang nomor 2, ini data yang dibawakan Bang Rasid tadi ya teman-teman ya. Saya perjelas dulu karena Bang Rasid tadi tidak menunjukkan. Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Ya, itu dibenarkan oleh Bang Rasid. Nah, sekarang teman-teman kita bukakan di dalam Abu Daud 2193. Sebentar ya, Abu Daud 2193 teman-teman. Oke. Abu Daud 2193 derajatnya sahih. Nabi bersabda mengenai lonceng, itu adalah seruling setan. Di dalam Abu Daud 2193, lonceng itu adalah seruling setan. Itu di dalam iman Bang Rasid. Ya, ini tertulis nanti tolong Bang Rasid, nanti saya tidak minta ditafsirkan, saya tidak minta dibacakan hadisnya sampai selesai. Saya cuma minta apa perbedaannya Bang Rasid. Ya.
Ya teman-teman ya, saya cuma minta apa yang menjadi perbedaannya. Kenapa tiba-tiba di dalam Abu Daud 2193 lonceng itu adalah seruling setan. Nah teman-teman, karena habis ini waktu Bang Rasid itu 10 menit, saya juga mau bertanya sedikit ya dengan Bang Rasid ya. Nanti mohon Bang Rasid tanggapi ya pertanyaan saya. Ini simpel-simpel semua kok sebenarnya. Dari tadi saya bertanya itu masalah yang simpel-simpel ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Di dalam hadis Muslim 3886, Muslim 3886, sebentar teman-teman, saya bukakan datanya. Muslim 3886, 3886. Oke, hadis Muslim 3886 derajatnya sahih. Rasulullah berkata kepadanya, satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, kasur ketiga untuk tamu, dan kasur keempat untuk setan. Apa yang dimaksud kasur keempat itu untuk setan? Di dalam hadis Muslim 3886. Nah jadi itu saja pertanyaan saya. Karena waktu Bang Rasid nanti 10 menit, mohon ditanggapi. Bang Rasid tolong jelaskan di dalam Tirmidzi 18 kenapa di situ disebutkan sebagai saudaranya jin, itu yang pertama. Dan yang kedua, tolong jelaskan sama saya apa yang dimaksud di dalam Abu Daud tadi 2193, kenapa lonceng itu adalah seruling setan. Yang ketiga Bang Rasid, tolong jawab kenapa disiapkan kasur untuk setan di dalam hadis Muslim 3886. Saya tidak mau sebenarnya masih banyak ya teman-teman ya, tapi karena udah jam 1 lewat 1.16 ya teman-teman ya, udah jam 1.16 kita harus istirahat. Bang Rasid silahkan ambil 10 menit setelah ini, dan saya ambil 5 menit waktu saya untuk closing statement. Silakan Bang Rasid. Ya teman-teman Kristen kencengin teman-teman tap-tap layarnya. Oke. Oke. Langsung aja ya, biar kita lagi-lagi Islam itu kita diajak berakal untuk memahami ketika merujuk kepada keimanan yang dilandaskan oleh akal. Mata gue berkunang-kunang, apakah kiri kanan ada kunang-kunang? Kan enggak ya. Pernah kayak kita ngerasain kayak gitu ya? Tadi kan saya bilang, disitulah letak yang namanya bahasa-bahasa. Ketika Rasulullah menjelaskan, karena gini, tadi kan harusnya Oki paham ya, saya baru belajar atau baru membaca hadis sampai 300. Tapi kalau Oki sudah sampai hadis ke 5.000, ke 3.000 atau ke berapapun itu. Nah, harusnya kan dijelaskan dulu mulai dari apa sih tujuannya, apa sih asbabun nuzulnya, apa sih asbabul wurudnya. Saya jawab satu-satu. Tentang lonceng, lonceng itu adalah bagaimana Rasulullah itu mengalegoriskan. Karena apa? Di situ yang namanya gemerincing. Dan ini adalah ayat yang paling Rasulullah itu sangat apa ya bahasanya, ditakutkan atau apalah itulah Rasulullah rasakan. Itu sangat membuat Rasulullah ketakutan gitu loh. Ketakutan ketika hadis ini datang, wahyu ini datang dengan suara gemerincing lonceng. Nah, lonceng itu ketika Rasulullah mengalegoriskan kalimat itu, ya sama tadi saya bilang berkunang-kunang itu ya, bukan kunang-kunang kan yang terbang, tetapi rasanya berkunang-kunang kalau kita teriak-teriak atau apapun itu. Nah, kedua karena karena Oki melihat karena gemerincing lonceng, lalu masuk ke dalam hadis dikatakan lonceng itu seruling. Rasulullah menjelaskan tentang seruling. Rasulullah mengatakan seruling lalu lonceng. Nah, di sini dikatakan ternyata hadis yang dikatakan oleh saudara Oki tadi itu adalah di mana pemahaman itu pengajaran tentang tidak boleh suara lonceng itu haram. Suara bunyi-bunyian lonceng yang ada di binatang itu tuh, di lembu atau apa segala macam. Suara-suara kayak begitu itu haram. Nah, jadi beda konteksnya, beda konteks ceritanya kan ada tuh ketika dikatakan. Makanya kalau hadis dengan hadis jangan ditabrak-tabrakan, karena ini adalah manusia yang sedang berbicara dan manusia lain yang menangkap, yaitu Bunda Aisyah, terus sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka yang menangkap. Lalu Rasulullah ini berbicara. Jadi ketika berbicara, buset banyak banget kunang-kunang, berarti kan orang memahami banyak kunang-kunang. Terus dia bilang banyak banget kunang-kunang di mata gua. Tapi padahal konteksnya pas lagi mabok dia ngomong kayak gitu, kan gitu. Ya kan, pasti Oki paham nih, insya Allah pasti Oki paham nih tentang itu. Karena kalau lari tentang bagaimana iblis atau setan dan lain-lain, ya itu adalah konteks di mana penjelasan itu berbeda-beda.
Lalu penjelasan tentang yang tadi semuanya insya Allah sudah terjawab, makanya Oki pindah ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk pemahamannya kayak begini nih penulisannya nih. Coba tadi saya searching. Lonceng bukanlah seruling setan. Ungkapan tersebut muncul dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyebutkan bahwa lonceng adalah seruling setan. Namun, sebagian ulama memahami hadis ini sebagian larangan untuk menggunakan lonceng pada hewan, terutama dalam safar perjalanan karena suaranya yang menyerupai seruling setan atau dianggap menyerupai alat musik yang digunakan oleh orang kafir. Nah, makanya di mana ayat-ayat ini juga banyak yang memakai musik itu haram. Nah, ya kan terjawab ya, banyak yang terjawab di sini. Kan ada yang menafsirkan ini tentang musik itu haram karena merujuk kepada ayat ini, merujuk kepada maksud dan tujuan ayat ini. Di sini dikatakan bahwa yang digunakan oleh orang kafir seperti itu. Paham ya sampai sini ya tentang lonceng itu ya. Nah, kalau saya mungkin nggak ini saya belum sampai ke sana. Lagi-lagi saya bilang saya belum sampai ke sana pemahamannya, karena yang namanya hadis itu nggak sembarangan bisa saya jelaskan tentang ranjang ini disiapkan ini, kasur ini disiapkan untuk ini, entahlah apa itu. Nanti saya tanyakan ke guru saya karena waktunya saya juga tidak mau panjang-panjang. Saya closing statement aja langsung di sini, nggak usah 10 menit. Nah, bagaimana kita melihat diskusi itu seperti pembelajaran untuk kita. Ketika kita mendengarkan sesuatu maka kita pelajari. Saya berbicara di sini untuk pembelajaran diri saya sendiri juga. Bagaimana ketika ada pertanyaan yang saya tidak paham, saya catat, nanti saya cari tahu, dan saya berterima kasih kepada Oki sudah memberikan saya ayat-ayat seperti itu. Itu akan saya pelajari. Tetapi untuk yang Anda tanyakan, alhamdulillah bisa saya jawab semuanya. Diterima atau tidak itu kembali kepada Bang Oki. Saya sedikit lanjutkan lagi, 2 menit ini saya selesaikan. Kembali kepada setiap apa yang kita dengarkan, yaitu bagaimana saya merujuk kepada satu statement atau satu jawaban, yaitu apa, dimana Oki sudah mengatakan bahwa betul iblis lah yang berperan penting karena dia masuk. Karena ingat, setan atau iblis itu adalah dua entitas antara Tuhan dan iblis. Tuhan menciptakan kebaikan dan iblis menciptakan keburukan, sama-sama pencipta. Karena kejahatan itu tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan di dalam agama Kristen. Dan di agama Kristen itu tahu bahwa kejahatan itu datangnya dari iblis. Jadi iblislah yang menciptakan kejahatan, sama-sama memiliki yang namanya entitas pencipta. Tapi saya nggak tahu nih di mana yang lebih derajatnya lebih tinggi. Seperti itu. Apalagi ya statement terakhirnya. Ya pokoknya gitulah. Terima kasih untuk Oki diskusinya yang luar biasa malam ini. Tidak ada hujatan, kita di sini diskusi dengan santai, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang masing-masing kita pahami. Bagaimanapun itu, semua kembali kepada diri kita, pembelajaran kepada diri kita, bahwa setiap yang ada di dalam bahasa-bahasa yang kita keluarkan untuk menjadikan yang baik-baik itu pelajaran, yang tidak baik itu adalah keluar dari diri saya sendiri. Semoga itu menjadi pembelajaran buat kita semua dan buat saya juga. Terima kasih buat Oki atas diskusinya. Silakan closing statement dan ditanggapi. Terima kasih banyak. Dan silakan Oki. Oke, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih untuk Bang Rasid untuk diskusinya yang sangat luar biasa ya. Buat teman-teman muslim di bawah, terima kasih juga sudah meramaikan diskusi ini. Buat teman-teman Kristen, tadi sempat ada teguran dari Bang Rasid. Kenapa kalian menghujat di komalnya Bang Rasid? Secara pribadi saya meminta maaf kalau ada teman-teman Kristen saya yang menghujat di komalnya Bang Rasid. Ya, secara pribadi saya minta maaf untuk itu. Ya teman-teman, kenapa saya selalu beralih pertanyaan? Saya bukan tipe orang yang berpolemik di satu pertanyaan. Menurut saya kalau Bang Rasid sudah berusaha untuk menjelaskannya, ya sudah. Karena apa? Saya bukan tipe orang yang berpolemik di satu pertanyaan saja. Ya, semakin banyak data yang kita tunjukkan, semakin banyak juga hal-hal yang kita pelajari. Mungkin melalui diskusi ini, ketika saya bilang tadi pertanyaan Bang Rasid adalah pertanyaan yang menarik untuk saya. Di awal statement saya tadi, karena apa? Saya belum pernah menerima pertanyaan ini. Tetapi itu menjadi pembelajaran untuk saya. Seperti apa ketika nantinya ada anak saya, mungkin ada saudara-saudara saya yang bertanya kepada saya, apakah kalau iblis itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada? Itu pertanyaan yang menarik, dan kita sebagai teman-teman Kristen juga harus wajib menjelaskan itu. Harus wajib bisa menjelaskan itu. Ya, tapi saya mau tanggapi sedikit ya. Di dalam iman Kristen, kalau Bang Rasid tadi tidak tahu siapa yang derajatnya lebih tinggi antara Tuhan dan iblis, tegas saya katakan di dalam Matius 8 ayat yang ke-29. Matius 8 ayat yang ke-29. Saya bacakan. Matius 8 ayat yang ke-29.
Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Iblis tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan iblis takut dengan Tuhan Yesus. Jadi saya tidak perlu menjelaskan siapa yang derajatnya lebih tinggi. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, peran penting iblis itu di dalam konteks personifikasi kejahatan. Sehingga kami tidak mengakui kematian Tuhan Yesus itu di kayu salib untuk menghapus kutuk dosa, supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan tetapi beroleh hidup yang kekal, ya. Supaya kita tidak mengakui kalau Yesus itu benar-benar mati disalibkan. Itu personifikasi iblis untuk kejahatan, melawan kehendak Allah, melawan kehendak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan dengan kematian Tuhan Yesus dan bangkit di hari yang ketiga, Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa iblis dan kuasa maut. Dan itu menjadi landasan kami sebagai iman Kristen percaya, sebagai orang Kristen percaya, kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau bicara, apakah Tuhan Yesus, kalau tidak ada iblis, Tuhan Yesus itu tidak ada. Yohanes 1 ayat yang ketiga menjawab, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia segala sesuatu dijadikan. Yohanes 17 ayat yang kelima, aku ada sebelum dunia ada. Jadi kalau kita bicara mengenai data-data yang ada di dalam Alkitab, jelas dikatakannya teman-temannya, Tuhan Yesus berkuasa atas iblis, Matius 8 ayat yang ke-29. Bahkan otoritas Tuhan Yesus di dalam Lukas 11 ayat yang ke-20 di atas iblis. Saya bacakan Lukas 11 ayat yang ke-20. Lukas 11 ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Haleluya, praise the Lord. Itu membuktikan kalau Tuhan Yesus berkuasa di atas segalanya. Bahkan teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus ke-12, murid Tuhan Yesus itu juga berkuasa di atas iblis, teman-teman. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada mereka sehingga mereka dapat mengusir setan dan iblis. Ya. Di dalam kitab Lukas, kitab Matius yang saya tunjukkan tadi, kalau murid-murid Tuhan Yesus juga berkuasa atas iblis. Ya, teman-teman semua, saya rindu diskusi-diskusi yang seperti ini tidak ada konotasi menghujat. Jangan menyalahartikan ketika saya membuka, walaupun banyak teman-teman yang bilang ayat yang saya tunjukkan di awal tadi itu adalah semi penghujatan. Niat saya cuma untuk bertanya, gitu. Ketika sudah dijawab, saya juga tidak berpolemik untuk itu. Dan satu yang saya selalu tekankan juga di dalam hati saya, ketika saya berdiskusi, saya tidak mau melebih-lebihkan apa yang tertulis dan mengurang-urangi apa yang tertulis, karena tujuan saya berdiskusi bukan untuk menghujat, tetapi ayo kita sampaikan kebenaran di dalam iman kita masing-masing. Saya akan menyampaikan kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Karena apa? Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, kenapa saya selalu memberitakan kebenaran di dalam kehidupan saya hari demi hari, apapun yang saya lalui. Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya minta maaf dengan Bang Rashid kalau ada narasi saya yang menyakitin hati Bang Rashid dan teman-teman muslim di bawah. Terima kasih banyak untuk diskusinya Bang Rashid. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Oki. Ya, sama-sama Bang Rashid. Selamat malam. Oke teman-teman, jadi dari diskusi itu teman-teman bisa menilai ya seperti apa hasil diskusinya. Saya tidak mau memframing siapapun, saya cuma sampaikan dengan teman-teman di bawah, diskusi mana yang menggunakan data, diskusi mana yang menggunakan asumsi liar. Ya, teman-teman, dan teman-teman Kristen juga berulang kali ya, saya harus marah nih dengan oten-oten nih. Walaupun saya kalah PK banyak kali kan, belum pernah Komal saya itu kalah PK sebanyak itu kan, 14-0, tapi tidak masalah gitu. Karena tujuan kita bukan untuk kau ini teman-teman. Saya marah dengan teman-teman Kristen kalau misalnya ketika saya masih berdiskusi, kalian masuk ke Komal mereka dan menghujat iman mereka. Jujur, saya kesal dengan oten-oten yang seperti itu. Boleh saya sampaikan? Boleh saya sampaikan? Kalau saya sangat-sangat menyayangkan sikap teman-teman yang seperti itu, sampai Rashid harus berbicara seperti itu. Di awal diskusi kita sudah sampaikan tadi, jangan ada kata-kata penghujatan ya teman-teman ya. Itu jangan ada kata-kata penghujatan, Rashid nggak berkutik. Itu ya teman-temannya. Jadi kita, cara membedakan kita dengan yang lainnya itu seperti apa sih? Kalau saya dengan cara diskusi saya, itu membedakan saya dengan yang lainnya, bukan dengan teman-teman Kristen ya, dengan orang yang tidak punya terang di dalam hatinya, tidak punya damai sukacita di dalam hatinya, tidak punya damai sukacita di dalam hatinya, tidak punya damai sukacita. Typingan kalian, narasi kalian, kalau kalian menghujat ya apa bedanya kalian dengan penghujat yang lain? Sama dong.
Benar nggak? Sama nggak? Kalian nggak mau orang menghujat Tuhan Yesus melalui typingan. Kenapa kalian melakukan hal yang sama ya teman-teman ya? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah garam dan terang dunia. Kita apa ya? Kita punya kualitas yang berbeda. Kita punya ini yang berbeda ya teman-teman ya. Kualitas 16-0 ya enggak apa-apa. Oke hari ini babak belur. Kita kalah PK teman-teman 16-0, tapi mohon maaf untuk mengenai data dan dalil, bahan-bahan diskusi, teman-teman semua bisa menilai di bawah. Ya, tujuan kita bukan untuk koin teman-teman. Kalau saya mau koin, saya lama-lamain aja PK tadi. Gitu. Nah, ada teman-teman yang minta di bawah, katanya naikkan Bang Nabirong, tapi ini ada yang ngajak PK. Naikkan Bang Nabirong, tapi ini ada yang ngajak PK ya kan? Gitu. Sebentar. Ayo Li, bentar, aku mau naikkan Bang Nabirong dulu. Setengah jam ke depan yuk, setengah jam ke depan. Silahkan dan sampai jam 2 kita live. Sebentar ya teman-teman ya. Gak mau naik orang ini. Kan berubah kan pengaturannya kecil ya. PK aja sama Yuli, ngapain aku dinaikkan? Pasti minta komentar. Ya nggak apa-apa lah. Salam bang, salam. Tapi keren tadi keren, gak berutin dia. Pertama yang ya itu yang jarang memang dibawakan orang ya. Kan yang saya bilang. Di mana rumah iblis itu ya, di Riverside ya. Riverside apa di Lakeside tadi? Di atas air. Iya, ya kalau di perumahan-perumahan bilang Riverside lah itu. Iya, Riverside. Ternyata tetanggaan mereka ya dengan si itu ya. Iya, kan, sama bos ya. Tetanggaan. Iya, tetanggaan. Satu komplek ternyata. Satu komplek. Sama-sama kebanjiran rupanya. Iya, sama-sama kebanjiran rumahnya di atas air. Ya kan, udah kayak diceleduk gitu. Yang kedua tadi betul itu ya seruling Bang Roma itu ya tadi ya seruling Bang Roma. Ya itu dia nggak bergerak, itu asli dia nggak bergerak. Makanya dia kebiasaan darah Yesus, darah ngejek aja menghujat Kristen di sana di rumahnya dia. Dia nggak tahu apa-apa, ya kan, dia nggak tahu apa-apa gitu. Tapi ya udahlah. Keren, tapi memang harus memberikan contoh yang baik ya. Saya juga sebenarnya tidak suka ya dengan cara berdebat yang hanya modal congor dan hujat. Enggak, kita kan full data gitu ya kan? Nah tadi saya lakukan itu karena memang kita lagi rame-rame ngobrol apa di sana, dia datang nanyain titik namain tuh aku hajar yang kayak gitu. Ya, kalau begitu sih nggak apa-apa, dihajar dikit-dikit, tipis-tipis. Wah hajar, kejam dia langsung ya kan. Kejam kalau aku lawan kayak gitu, kejam. Tapi kalau kalian baik berdiskusi sama saya tidak akan keluarkan framing. Serius, saya tidak akan keluarkan framing, tapi saya full data gitu. Sama kayak Oki tadi, dia full data, dia baca. Saya nggak mau mengeluarkan framingan. Kalau mereka kan enggak, mereka seringnya itu jumping ya. Jumping conclusion yang mereka sering gunakan. Mereka baca satu ayat, tiba-tiba jumping itu mereka membuat satu konklusi. Oh berarti kayak gini dong. Iya, itu tadi juga dia jumping. Iya, jumping. Itu dia juga tadi jumping itu. Dia bilang, artinya berarti Tuhan kalian seperti ini kan gitu tadi dia bilang kan. Berarti iblis kalian harus berterima kasih kepada iblis. Ini kan logikanya udah gabrul. Ini logika falasi. Nggak bisa digunakan yang kayak gitu-gitu. Makanya saya bilang, saya nggak apa-apa gitu. Saya bilang, saya mau sama si gurundanya dia. Sampai tadi saya jam 8 masih ditanyain, Bang gimana? Akun saya kena ban. Saya tunjukkan sampai tanggal 12 tadi ya, sampai tanggal 12. Yeah. Saya bilang, atur ulang saya sama gurundamu dengan topik Abraham. Kalau cuman topik menanyakan kekristenan, mendingan nggak usah. Karena artinya kalian tidak mau ditanya. Untuk apa? Sekarang kita harus membuktikan kalian yang benar atau kami yang benar. Kalau kami hanya diserang, kalian hanya mencari celah bagaimana menyalahkan kami. Tetapi kalau kita letakkan di tengah-tengah, ayo mana yang benar nih? Biar kita lihat, kita buktikan. Nah itu yang saya mau. Nah itu tadi saya masih ditodong Bang Oki sampai jam 8, jam 9. Bang gimana? Aku bilang, aku kasih screenshot aja itu kena ban. Aku bilang gitu aja. Iya. Nah jadi kalau satu akun. Yang tadi di tempat Bang Oki itu sama Mr. M tadi ngajar ini. Kalau ini tadi Bu, enggak, yang kita naik tadi satu room di tempat si adek tadi enggak rame-rame ya? Ini saya pakai yang ini, yang kena ban sebelumnya itu kena ban 102-nya kena ban.
Aduh, sayang sekali itu tadi. Iya. Gara-gara itu, Bu. Izin Mereka bilang, izin off cam ya bentar ya. Oke. Iya. Gara-gara itu tadi, Bu. Mereka ngomong. Iya, makanya aku bingung. Abang bilang Benar. Ivette, tadi kita kan masih 1, Ya, ini saya pakai ini 103, yang 102 kena band, makanya habis itu habis kita bubar di rumah Bang Oki sama Mr. M sama Bang Pendi sama Yuli tadi, baru saya ke tempat Ade Prasetyo itu tadi. aduh, aku minta maaf lah. Aduh, kok aku langsung ikut nyamber tanpa say shalom. Sorry, Bang. Nggak apa-apa, shalom nggak apa-apa, Bu. Iya, Sorry. nggak apa-apa. Sorry. Ya, salam. Ya, itu Udah tadi, ketemu seharian ini juga. iya, tapi kan sama Bang Oki belum, Bang. Oh iya. Lanjut, silakan. Gimana pendapat? Itu ya luar biasa ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya, Bang Oki luar biasa. Dan Bang Oki harus tahu, dia itu jadi gini, teknik Rasid itu, Bang, kalau kami lagi di Komal, dia datang itu langsung menghujat, Bang. Langsung ngegas, nggak berhenti ngoceh. Nanti dia pergi. Jadi dia nggak akan kasih kesempatan kita. Ya, dia pokoknya dia ngoceh terus, nanti dia kabur. Karena apa? Dia mau begitu, abis itu dia buka Komal. Jadi dia nyedot viewer di situ dari kita juga gitu. Dia pinternya di situ. Nah, ini tadi ada typingan di bawah kan. Dia sekarang buka Komal udah lagi menghujat gitu. Ngata-ngatain Yesus ini. Padahal tadi kita semua saksikan di sini, dia sudah memalukan Islam. Ya, kualitas dia itu menunjukkan betapa memalukannya. Berapologet tapi ilmu minim. Ya, sungguh nekat yang nyata, benar kata Bang Edis gitu loh. Dan tadi saya mau ngomong juga, Abang Nabirong udah sampaikan, mereka bukan cuma jumping conclusion, logical fallacy-nya itu kenceng banget gitu loh. Makanya tadi saya typing di bawah, saya sarkasin karena apa? Kau ajak kita berlogika ya, kau bilang kita pakai nalar, seolah-olah kita ini nggak punya pikiran yang jelas. Kalau di agamamu ajaran sperma keluar dari tulang belakang, itu apa yang kau mau bahas di sini? Akademis, logika segala macam itu gimana? Gitu loh. Apa yang kau mau sebut di sini? Betul nggak Bang Nabirong? Betul, bahkan banyak logika Gitu yang loh. tidak Iya. tidak masuk logika gitu. Dia kan Rifa kalau ngomong akademis, agamanya dia paling sesuai dengan akademis, ilmiah. Ilmiah yang mana, akademis yang mana? Sperma keluar dari tulang belakang. Gitu loh. Sebetulnya mereka tuh udah banyak malu, dan Rasid itu sangat kelihatan gesturnya hari ini tuh malu sebenarnya ya. Dan tambahan saya sih Bang Oki kan udah spektakuler ya, udah extraordinary, teman-teman semua guru-guru hebat. Tapi tadi ada sedikit bagi aku Bang agak kurang tajamnya ya Bang Oki ya, Bang Nabirong. Ya, Waktu dia bilang kalau tidak ada iblis, kan mereka itu saya tahu mereka itu mau pakai kejadian kronologis waktu Yudas dipakai Oleh iblis. oleh iblis. Menjual Mereka mau Tuhan pakai Yesus. itu. Nah, kita harus singgung dari awal. Allah Israel, Allah kita ini, Allah Ishak dan Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub, itu sudah memperkenalkan dirinya dari waktu di Adam, waktu di Taman Eden itu, Allah mencari di manakah engkau, ya kan? Padahal si Allah udah tahu lah Adam bersembunyi, kan di situ sudah memperkenalkan diri. Lalu kejadian yang kedua itu waktu Musa turun, justru Allah mereka itu tidak pernah mengenalkan dirinya. Itu harus kita mirroring Bang, gitu. Oh iya. Terima kasih Bu masukannya. Aku catat ini. Aku Iya. tuh selalu menerima pengajaran teman-teman. Biar apa? Biar nambah ilmu kita. Iya, sama-sama Gitu. Bang, kita belajar. Oke. Bu, kalau nanti dibilang Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya, nanti larinya ke yang itu Bang Oki. Pasti mereka akan lari ke yang kemarin saya bilangin tahap 14 itu Bang Oki. Oh iya. Tahan. Nah, kalau dia bawa itu Bang Oki udah tahu lari kemana. Iya, siap. Ya, udah tahu lari kemana ya. Iya, Oke. kita dari di Adam itu Allah kita udah keren, udah memperkenalkan diri. Allah lu kapan?